Ya, sudah bisa bisa nampak ya slide-nya. Sudah. Oke, alhamdulillah. Jadi eh, kemarin yang sebelum Lebaran itu kita sudah ke overcoming yourself, yang mana kita itu sudah ke mempelajari tentang physiological nature ataupun sifat-sifat kuah hayawaniah. Yang kita tahu kuah hayawaniah itu bisa kita kendalikan, ya, bisa kita kendalikan. Kalau kita bisa kendalikan kuah hayawaniah itu, ia akan menjadi satu yang baik, ya, menjadikan badan kita sehat, kita itu bisa ada keluarga ya semua. Tapi kalau kita nggak bisa mengendalikannya, dia itu seperti haiwan yang buas. Nah, jadi dia itu bisa menjadikan kita itu terjerumus ke dalam masalah-masalah yang jauh lebih besar. Ya. Jadi em, dan hari ini itu yang di bagian jasad, ourself itu kalau kita lagi ulang yang sebelumnya ada 4 jenis hurdles yang kita akan kita harus atasi. Yaitu yang pertama kan leisure and luxury, ya. Yang kedua itu adalah toxic community, yang ketiga syaitan, dan yang keempat itu ini yaitu ourself, ini adalah yang paling besar. Dan daripada ourself itu sendiri ada 4 komponennya. Ya, 4 komponennya ada dari bagian jasad ada 2, daripada roh ada 2. Di bagian jasad itu yang kemarin kita sudah diskusi ya itu tentang apa physiological nature ya, sifat-sifat kehayawanan itu yang sudah kita pelajari. Sebelumnya itu syaitan. Jadi syaitan sama dengan physiological nature itu bisa mengubah hidup kita sehingga menjadi seburuk-buruknya makhluk, ataupun bisa dikendalikan sehingga kita itu bisa menjadi sebaik-baik makhluk. Jadi untuk mengendalikan hayawaniah kita yang tadi, kita harus membangunkan aspek rohani, itu aspek ruh ya ini ya. Dari ruh ini ada 2 perkara yang kita akan bicarakan pada hari ini, yaitu yang pertama di bagian akal dan yang kedua di bagian kolbu. Nah, yang ini adalah satu sesi yang yang paling penting di dalam journey of insan. Ya, karena ini adalah senjata untuk kita bisa mengendalikan diri. Ya, hurdles kita yang utama itu bisa dikendalikan dengan kita membangunkan akal dan membangunkan kolbu. Dan karena ini satu benda yang sangat penting, dan inilah yang menyebabkan manusia itu manusia. Jadi kita itu manusia yang kompleks, seperti mana yang Allah firman dalam surah At-Tin itu ya. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya aku itu menjadikan manusia itu sebagai sebaik-baik ciptaan, ahsani taqwim. Kemudian thumma radatnahu asfala safilin. Tapi manusia itu bisa merubah menjadi ciptaan yang paling hina. Walaupun dia itu sudah diciptakan dengan sebaik kejadian, tetapi dia itu bisa merubah dirinya ke jadi ciptaan yang paling hina, yang lebih turut daripada hewan. Ya, kenapa? Karena di elemen ruh ini adalah karena akal dan qalb ini. Akal dan qalb ini tidak diberikan oleh Allah kepada mana-mana makhluk, hanya diberikan kepada manusia. Jadi boleh kita katakan manusia itu menjadi manusia adalah karena ruhnya, karena akalnya, karena qalbnya. Dan itulah yang akan kita bicarakan dengan panjang lebar dan perlahan juga, karena akal ini dan qalb ini sangat susah untuk difahami. Ya, jadi kalau dilaju-lajukan itu pasti ketinggalan semuanya. Jadi kita itu dan sekiranya dalam perbincangan kali ini terutama di bagian akal itu ada yang terasa seperti berat atau apa, itu normal, karena memang sebetulnya pembelajaran tentang akal ini adalah satu benda yang menyusahkan. Ya, memang susah ya, memang sulit, dan ia harus memberikan tumpuan dan dan bosan juga kadang-kadang. Tapi kalau sekiranya kita sudah tahu komponennya dengan baik, maka kita itu bisa mengendalikan diri, insya Allah ya. Bisa kita lebih lebih fokus kepada membangunkan diri. Ya. Jadi bukan sekadar lagi kesadaran, tetapi adalah pergi kepada bagaimanakah kita bisa mengubah diri untuk menjadi lebih sempurna. Jadi akal kita itu punya masalahnya sendiri. Ya, kalau akal itu akal yang bermasalah, artinya akal yang bukan seperti yang dikehendaki oleh Tuhan, itu menjadi satu kuasa yang bisa ada 5 perkara ini, yaitu yang pertama menipu diri sendiri. Jadi kalau kita lihat kepada berita-berita hari ini tentang kekejaman Israel dan orang-orang Yahudi itu, nah, kalau kita lihat kejahatan mereka itu bukannya sikit-sikit ya, daripada atas jahatnya sampai ke bawah-bawah, sampai ke seluruh rakyatnya. Malah kejahatan mereka itu dibuat secara terang-terangan, dan baru-baru ini baru yang 2 hari yang lepas itu sudah dikeluarkan di parlimennya, sudah luluskan satu undang-undang baru, yaitu capital punishment, hukuman bunuh kepada orang Palestina. Jadi artinya
kalau orang yang melakukan pembunuhan, kalau orang itu orang Israel, orang Yahudi, dia nggak akan nggak ada hukuman bunuh. Kalau dia itu orang Palestina yang duduk di situ, dia itu harus dikenakan hukuman bunuh. Jadi seperti itu ya, nggak logik kalau undang-undang seperti itu diintroduksi di Indonesia atau di Malaysia, oh ya sudah pasti ya ini akan mendapat kutukan yang banyak daripada semua orang. Tapi kalau karena itu dikeluarkan oleh Israel, jadi dia nggak ada kutukan apa-apa. Malah walaupun satu dunia mengutuknya, dia tuh masih terasa apa yang dibuatnya itu betul. Karena apa? Karena ini lying to myself ini. Mereka itu terlalu jahat sehingga bisa oke dengan kejahatannya karena mereka itu sering menipu diri sendiri. Dengan mereka itu sering mengatakan, wah, aku ini manusia pilihan Tuhan, yang lain itu di bawah aku. Jadi kalau membunuh Yahudi sama bunuh orang yang selain Yahudi itu nggak sama konsekuensinya. Karena kalau yang bunuh Yahudi itu, wah itu membunuh manusia pilihan Tuhan itu. Sedangkan yang kalau kita bunuh yang lain-lain ya itu seperti bunuh hewan aja, itu korban aja sebenarnya. Jadi karena itu lying to myself itu bisa menjadi satu perkara yang yang begitu dahsyat karena akal kita ketika membuat salah, kita pasti akan rasa bersalah. Lying to myself itu bersama yang lainnya itu bisa menukar sehingga perasaan bersalah itu menjadi nggak apa-apa. Yaitu dinamakan juga sebagai proses normalisasi kesalahan. Normalisasi itu apa? Itu adalah lying to yourself. Karena kita tuh wah nggak apa-apa karena orang lain juga lakukan. Sedangkan hati kita tahu yang itu nggak salah itu, tapi karena wah lying to diri sendiri. Ya, yang pertama itu yang lying to myself itu adalah satu bahaya yang sangat besar, masalah di akal. Yang kedua adalah not knowing. Yang kedua ini orang yang sengaja nggak mau mencari ilmu karena malas, dia nggak mau tahu ya. Karena kalau aku nggak tahu lagi bagus, karena kalau aku tahu aku nggak buat dosa. Jadi biar aja aku nggak tahu. Ya itu adalah masalah yang kedua. Masalah yang ketiga itu tahu tapi nggak sedar. Oh sudah ada pelajarannya sudah ada tapi sepertinya ketika tiba waktunya itu nggak sedar yang dia itu sudah punya ilmu untuk mengatasi masalah-masalah itu. Nah yang keempat ini juga seperti lying to myself tapi kalau lying to myself itu nggak ada basisnya nggak ada facts and figuresnya. Kalau rationalizing itu kita itu mencari facts and figures untuk membetulkan hawa nafsu kita untuk membenarkan hawa nafsu kita. Jadi karena kita minum arak contohnya. Jadi kita itu lagi cari kebaikan-kebaikan arak. Wah, arak ini bisa mengurangkan sebanyak 3% untuk kita kena sakit jantung. Jadi aku minum arak bukan karena minum arak tapi karena sebagai obat jantung. Ya itu rationalizing ya. Jauh di lubuk hati dan di pemikirannya dia masih tahu yang minum arak itu satu benda yang memburukkan ya. Tapi masih ada rationalizing itu mencari sebab supaya membenarkan apa yang nafsu mahukan. Itu dipanggil rationalizing. Dan yang kelima itu prejudis. Itu kita tuh sudah punya anggapan atau punya tanggapan kepada sesuatu sebelum kita lagi tahu apa yang berlaku di sebaliknya. Jadi kalau kita melihat satu orang, kita masih belum kenal dia, kita sudah langsung prejudis. Oh ini kalau orang Indonesia masih sama ini, orang Indonesia ini. Kalau itu ini orang Malaysia mesti sama nih, orang Malaysia seperti ini. Nih. Kalau di bangsa, di agama, ya, kalau agamanya orangnya agama seperti ini, atau daripada provinsi. Tentu kalau orang Madura itu pasti ini, kalau orang Jawa itu pasti ini, ya. Jadi itu adalah prejudis, yang mana kita itu judge orang sebelum kita mengenali dirinya. Oke. Jadi ini adalah 5 perkara yang harus diatasi karena kalau 5 perkara ini dibiarkan maka akal kita tuh sudah hilang kendalinya. Jadi akal yang punya 5 perkara ini nggak akan bisa mengendalikan kuah haiwaniyah. Apatah lagi nggak bisa mengendalikan syaitan. Jadi kalau kita mau mengendalikan toxic community, leisure and luxury, kuah haiwaniyah kita itu harus kita nggak boleh ada yang lima-lima ini. Ini harus diatasi. Ya. Jadi bagaimana kita hendak mengatasi kelima-lima masalah pada akal ini? Itu kita haruslah pergi kepada ada 4 prosesnya. Jadi proses yang pertama itu adalah imagination, khayal. Imagination itu penting, khayalan itu penting ya untuk proses ilmu. Akal kita tuh nggak bisa berfungsi dengan baik kalau kita tuh nggak bisa berimajinasi. Jadi khayal itu adalah satu yang baik. Karena kalau saya dulu kalau di sekolah kalau di kalau waktu duduk di meja di bangku itu pandang ke atas ya hayal itu pasti dimarahi oleh guru katanya kamu ini hayal nih apa apa yang kamu hayalkan ya seperti seolah-olah satu benda yang negatif
Tapi sebenarnya hayalan itu adalah satu benda yang penting karena imajinasi itu adalah asas ataupun prasyarat untuk kita mendapatkan ilmu. Jadi ilmu itu nggak akan didapati oleh orang-orang yang nggak ada imajinasinya. Yang kedua adalah cognition atau yang dipanggil sebagai alim, yaitu kita itu bisa ada proses untuk mengetahui. Ya, jadi siapa yang punya imagination itu biasa bisa untuk jadi alim. Orang alim itu menjadi alim karena ada imajinasi. Orang alim itu menjadi alim hingga menyebabkan masalah yang not aware dan not aware dan not knowing itu sudah selesai. Ya. Tapi itu masih belum bisa menyelesaikan masalah yang lainnya seperti lying to myself, prejudice. Prejudice bisa karena kalau kita sudah mempelajari tentang sesuatu kaum, kita lebih mengenali kaum itu, kita langsung kurang prejudice kita, ya. Tapi bukan tapi lying to myself dan rationalization itu enggak jadi karena kok kita menggunakan cognition kita untuk rationalize. Jadi orang yang rationalize itu adalah orang-orang yang alim sebenarnya. Jadi menggunakan ilmunya itu untuk kegunaan yang salah, ya. Jadi kita harus pergi ke yang karena kita punya cognition itu seperti ada bank, dalam bank itu ada uang yang banyak. Jadi uang yang banyak itu adalah ilmu, tapi thinking itu adalah cara kita menggunakan uang itu. Ya, jadi thinking al-mutafakirah itu adalah cara untuk kita menggunakan bank-bank ilmu, simpanan-simpanan ilmu gitu sehingga kita bisa melakukan sesuatu yang baru atau melakukan sesuatu yang boleh menyelesaikan masalah-masalah kita. Ya. Jadi orang yang thinking itu nggak cukup menggunakan akalnya, itu harus mendapat insight yang dibagi sebagai basiroh. Harus mendapat satu basiroh daripada fuad, yang mana fuad itu adanya dari qalb. Jadi akal dan qalb itu harus bertindak bersama, dia bukan terpisah. Ya. Jadi ada yang sering tanya, itu kalau kita membuat model pendidikan itu harus membangunkan akal atau membangunkan qalbu. Ya, itu salah soalannya. Karena kita nggak bisa pisahkan, yang harusnya kita membangunkan akal dan kolbu. Yang terjadinya masalah karena ada orang itu membangunkan kolbu tanpa membangunkan akal. Ada yang membangunkan akal tapi nggak bangunkan kolbu, itu yang salah. Tapi kalau kita bisa membangunkan dua-dua, ya itu adalah karena kedua-duanya diperlukan untuk saling menguatkan. Kolbu itu menguatkan akal, akal itu menguatkan kolbu. Dan akal dan kolbu yang kuat itu bisa mengendalikan wahayawaniyah dan lain-lainnya. Ya, jadi setelah kita ada thinking, itu barulah kita bisa sampai pada peringkat yang paling tinggi dalam pemikiran atau dalam potensi akal manusia, yaitu yang dipanggil sebagai al-arif. Jadi siapakah orang yang arif itu? Orang arif itu orang yang kenal siapa penciptanya, ya, yang bisa ada satu sudut pandang yang lebih tinggi sehingga dia itu bisa nampak yang semuanya terkait semuanya. Oh, semuanya adalah ciptaan Tuhan yang satu. Semuanya itu kembali kepada satu penciptaan, satu titik asal. Itu adalah pada recognition. Jadi kalau di dalam teori-teori barat itu thinking itu sudah yang paling tinggi, sudah higher order thinking itu, ya, thinking. Tapi sebetulnya adalah yang lebih tinggi dari thinking itu, yaitu daripada proses recognition itu sendiri, yaitu dipanggil sebagai orang-orang yang arif. Jadi kemuncak kepada kemajuan akal manusia itu menjadikan orang itu orang yang arif, bukan orang yang berpikir tetapi orang yang arif. Orang yang arif itu datangnya dari mana? Itu adalah daripada khayalannya, daripada ilmunya, daripada keupayaan berpikirnya. Karena itu mereka itu bisa menjadi orang yang arif, yaitu adalah pada peringkat yang paling tinggi. Jadi ada juga yang mengikuti kelas Jenny of Insight ini lagi nanya, bukankah kalau Arif itu yang paling tinggi, jadi seharusnya yang Arif itu di atas, kan? Susunannya harus yang recognition, thinking, cognition, imagination. Karena mereka itu sering belajar itu daripada piramid taksonomi Bloom, Bloom taksonomi itu kan yang paling bawah itu di bawah dan kemudian yang paling atas dipanggil higher order thinking, kan, ya. Tapi sebetulnya eh, kenapa beda? Kalau di dalam Journey of Insan yang paling awal itu di atas. Karena apa? Karena Journey of Insan itu sumber ilmunya daripada revelation, daripada wahyu yang diturunkan. Nah, jadi kalau yang diturunkan yang paling atas itu yang paling awal. Yang paling bawah itu adalah yang paling tinggi karena dari turun. Nah, tapi kalau ilmu yang secara yang diusahakan, itu harus dari bawah bawah ke atas dari segi hierarkinya. Jadi karena itu kita mulai dengan imagination, cognition, thinking, dan akhirnya recognition. Jadi kita akan pergi satu-satu, ya. Apakah yang dimaksudkan dengan apakah yang komponen-komponen yang ada. Ya, ini kita slow-slow, ya, karena ini eh, sesuatu yang susah dan juga mungkin membosankan. Tapi kita harus belajar juga, ya, karena
penting untuk kita ketahui setiap satu komponennya. Oke, jadi untuk dalam komponen khayal, apa yang bisa membuatkan kita itu bisa berkhayal adalah ada dua, yaitu yang dipanggil sebagai dzakirah dan hawasul musytarak. Kita akan bicarakan nanti satu-satu ya. Kemudian yang dari cognition itu punya tiga, yaitu bisa conserve, bisa bayan, ya bayan, hafizah, bayan, yang juga yang satu lagi itu bisa observe ya, nazara. Nah, si nazara, bayan dan hafizah. Dan seterusnya kalau yang thinking itu punya tiga, ya, executive, design dan ada insight. Itu dalam bahasa Arabnya dipanggil qawma, sora dan basara. Dan yang recognition itu adalah arif itu datang dari dua prosesnya, yaitu proses sidik, proses yang membenarkan, ya, acknowledge itu membenarkan, dan proses dabbaroh. Dabbaroh itu adalah apabila kita itu bisa seolah kita itu menaik helikopter ke tempat yang tinggi hingga kita bisa nampak semuanya, bigger picture itu ya. Setelah sana itu adalah pada kita itu pergi ke tempat yang lebih tinggi daripada reality kita yang sekarang, sehingga kita itu bisa nampak semuanya. Karena kalau kita berada dalam reality kita sendiri, kita itu hanya terbatas kepada apa yang bisa dilihat oleh mata kita, telinga kita. Ya, kalau kita bayangkan ya, kita berada di dalam satu ruangan yang punya langsir. Jadi kita bisa lihat langsir, kita nggak bisa lihat apa yang ada di sebalik langsir itu. Ya, tapi dabaro itu adalah kita menyelat langsir itu sehingga kita melihat apa yang ada di sebalik langsir. Ya. Dabaro itu melihat di sebalik langsir. Jadi ataupun kita itu bisa langsung kalau kita nggak bisa alihkan selak langsir itu, kita itu bisa naik satu tangga yang tinggi sehingga kita bisa lebih tinggi, kedudukan mata kita itu lebih tinggi daripada palang langsir itu sehingga kita bisa melihat juga apa yang ada di sebalik langsir. Ya, itu yang dinamakan sebagai transcendence, naik ke atas. Ya, naik ke atas dan kita bisa lihat semuanya daripada pandangan atas melihat ke bawah. Ya, seperti Nabi SAW ketika dia melakukan Isra dan Mi'raj. Gitu ya. Ya, jadi itu adalah pada dabar. Eh, ya. Jadi ini adalah semua-semua komponen ini. Ada berapa semuanya? Ada 6, 7, 8, 9, 10 ya. Berapa komponennya? 12 ya, kan? 10 komponennya. 10 ini harus dibangunkan satu persatu ya supaya kita bisa dapat akal yang nggak ada masalah. Kita bisa mendapat akal yang boleh mengendalikan diri kita sehingga kita itu bisa menjadi state of soul kita itu menjadi lebih tinggi. Ya. Ya, kita langsung tengok yang satu-satu. Jadi yang pertama sekali hayalan. Ya, hayalan itu datang daripada dua komponen. Yang pertama itu dipanggil hawasul mushtarak. Ya, di sini diletakkan terjemahannya common sense. Tetapi kalau common sense sering disalah faham, jadi kita bisa nukar terjemahan Inggrisnya kepada sensory integration. Karena kalau yang dulu common sense itu digunakan untuk yang lain, yang sekarang ini common sense itu digunakan untuk tujuan yang lain. Jadi kalau untuk orang-orang awam kita namakan sebagai sensory integration. Integration. Apa maksudnya? Jadi maksudnya segala stimulasi atau stimulan atau apa nih rangsangan ya, rangsangan-rangsangan yang kita dapat daripada panca indera kita, daripada mata, daripada apa yang kita rasa dengan lidah, rasa masamnya, rasa pahitnya, rasa manisnya, apa yang kita bisa dengar dengan telinga, suara-suara yang kita dengar daripada telinga, bunyi-bunyi yang kita dengar daripada telinga, sentuhan kita, licin, kasar atau apa yang kita bisa bau, cium dengan hidung. Jadi semuanya itu digabung-gabungkan dan disimpan di satu tempat. Di manakah tempatnya? Tempat itu dipanggil sebagai hawasul mustarak. Ya. Ya, satu tempat, satu kotak, kalau bisa dibayangkan satu kotak yang kita bisa masukkan semua rancangan-rancangan yang datang daripada kelima-lima panca indera kita. Dan kemudian ketika kita mendapat rancangan itu, kita simpan di recollect itu di dzakira adalah dari yang disebutkan sebagai short term memory. Ya, kita harus mengingat ya, mengingat sedikit apa yang apa yang kita ingat dan kemudian kita itu bisa eh, teruskan mengingat itu melalui pengulangan ya, melalui repetition. Karena sesuatu yang disimpan di dalam short term memory itu kalau nggak diulang itu pasti akan hilang. Ya, karena dia hanya short term. Selagi kita mengulang ya dia ingat. Itu dipanggil sebagai uh, repetition ya. Hanya akan diingat melalui repetition. Jadi jadi kalau kita berikan contoh workingnya, ya, coba kita membayangkan di atas mobil ada kucing. Ya, di atas mobil ada kucing. Jadi ke Alphard apakah warna kucing itu?
Kuning, Mbak. Kuning. Wah. Dewi? Mbak. Abu. Tiara? Hitam. Hitam. Jadi kita itu kenapa bisa kita membayangkan warnanya lain-lain sedangkan ayatnya sama kan? Di atas mobil ada kucing. Ya karena apa? Karena itu tergantung daripada apa yang terakhir kita lihat atau yang sering kita lihat sebelumnya. Jadi itu yang akan terkebayang ya dalam pikiran kita ya. Jadi coba kalau kita bisa bayangkan kata kodok-kodok ya. Kodok. Kemudian kodok itu berwarna warna oranye. Kakinya tuh seperti kangaroo. Tangannya nggak ada tangan tapi menjadi ada sayap burung gitu ya. Dan matanya, wah, kalau selalunya kodok matanya di sini kan di kiri kanan ya. Kali ini matanya tuh di depan. Karena kodok itu asing gitu ya. Siapa yang masih bisa terbayang kodoknya? Yang Tidak, masih bisa. sudah tidak Hah? terbayang. Sudah tidak terbayang ya? Iya. Saya ingat mulutnya aja, Pak. Kayaknya masih kodok. Kudunya masih goyang ya. Jadi kalau ditukar ya oke kita bayangkan kucing, kucing. Tapi kepalanya itu bukan kucing, kepalanya kepala anjing. Masih bisa bayang? Masih, Pak. Ya, masih Bisa. bisa ya. Saya bayangkan kucing yang berkepala anjing itu berwarna merah. Masih bisa bayang? Masih, Pak. Ingat dari film animasi. Masih masih bisa bayang ya. Oke. Tapi kucing yang berkepala anjing berwarna merah itu punya sayap. Masih masih bisa terbayang? Masih. Masih, Pak. Boleh. Ya, kenapa kita bisa terbayang sesuatu yang tidak logik seperti itu? Imagination, Pak. Ya, imagination. Ya, Halu. imagination itu apa? Artinya kita itu imagination itu adalah kita pernah lihat kucing, kita pernah lihat anjing, kita pernah lihat warna merah, kita pernah lihat burung. Jadi kita itu hanya mencampur-campurkan apa yang pernah kita lihat sebelumnya ke dalam sesuatu ya. Jadi kita bisa membayangkan, bisa berkhayal. Jadi khayalan itu nggak ada ya adalah sensory integration ya apa kita membayangkan. Jadi kita bisa juga itu hanya visual. Kita belum lagi sensory integration itu dengan bunyi dan juga dengan rasa mungkin ya. Yang itu mungkin kita bisa nambah-nambah lagi. Wah, itu kucing yang berkepala anjing tapi bunyinya seperti kodok. Jadi kita bisa membayangkan lagi ya karena itu sudah lebih lebih tinggi imajinasi. Jadi kalau lebih banyak rangsangan yang kita masukkan yang kita campurkan itu lebih tinggi khayalan kita. Nah, jangan-jangan kita terkejut kalau di selalunya banyak orang-orang dewasa yang kerja di kantor tuh mungkin pangkat-pangkatnya tinggi, kita panggil orang yang realis ya, orang yang realistik itu. Kalau kita bilang wah di atas mobil itu ada kucing, kucing itu warna apa? Wah masih ada yang kan nggak dibilang kucing itu warna apa. Bagaimana kami ingin tahu ya? Jadi nggak ada imajinasi gitu ya. Jadi kita masih bisa, alhamdulillah kita masih ada imagination. Itu adalah imagination. Jadi imagination seperti itu yang kita harus gunakan ketika kita membaca buku. Jadi ketika kita membaca buku kita membayangkan kita nggak ada di situ di tempat yang kita baca. Yang kita baca itu mungkin dibacakan tentang masalah di dunia barat Asia Barat contohnya. Kita nggak pernah ke sana mungkin ya, ataupun kita nggak di sana, tapi kita masih bisa membayangkan padang pasirnya, bisa membayangkan watak orangnya berjubah, berserbannya. Karena kita pernah tengok di movie, di apa di animasi atau apa-apa. Jadi kita bisa bayang-bayang karena kita bisa menggabung-gabungkan apa yang kita pernah lihat atau kita pernah rasa sebelumnya. Jadi itu adalah diperlukan prasyarat untuk kita mendapatkan ilmu, mendapatkan satu kefahaman itu harus ada khayalan. Jadi ketika kita membaca Quran itu sebetulnya kita harus berkhayal juga tentang maksud-maksud itu. Jadi kalau saya itu berkhayal ketika membaca kisah-kisah Nabi Musa, saya nggak tahu kenapa sampai hari ini saya masih kebayang Nabi Musa itu berkepala botak. Saya nggak tahu kenapa. Mungkin karena di waktu kecil itu mungkin pernah lihat satu animasi atau apa. Tapi saya masih hari sampai sampai ini kebayang Nabi Musa itu berkepala botak, nggak hilang dari bayangannya sudah bertahun-tahun namanya. Jadi em, jadi itu kalau baca Quran itu nggak apa-apa kan kita bisa kebayang-kebayang ya nggak ada masalahnya karena itu adalah puncak kepada ilmu. Ya. Jadi kalau kita itu
hafal Quran, ya di Mahtafiz ya kita hafal Quran, tapi kita nggak paham maknanya. Itu dikira hayalan atau enggak? Soalannya. Berarti pakai akal ya, Pak? Apa itu? Enggak itu. Baca Qurannya pakai akal gitu, menerjemahkan sendiri gitu ya. Oh ya, ya bisa kalau kita tuh mau baca Quran, kalau kita mau memahaminya, kita itu bisa imajinasikan ceritanya, tuh. Jadi kita bisa melihat perspektif yang berbeda. Jadi soalannya tadi, kalau kita itu menghafal Quran yang tanpa ada makna, ya kita hanya baca baca Quran berulang, 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 berulang sehingga kita ingat bacaannya. Dan bacaannya tidak pasti akan hilang kalau kita berhenti mengulang, ya kita mesti mengulang hafazannya. Apakah itu dikira apa hafalan atau itu sebenarnya hanyalah khayalan? Hafalan. Hafalan, Pak. Jalan, Pak. Pakai mata kan, Pak. Pakai mata dan telinga kan, Pak. Iya, ya ini khayalan itu kan pakai mata dan telinga dan ada ulang-ulangnya. Tapi kan saya kalau ngafalin ayat Al-Quran tuh biasanya ini, Pak. Membayangkan ayat-ayatnya tuh, Pak. Tulisan-tulisannya tuh. Nah ya, itu adalah sensory integration karena kita itu apa yang visualnya yang dibayangkan. Kan kita membayangkan Al-Quran tulisannya, kemudian kita membayangkan bacaannya, kemudian kita mengulang sehingga melekat di dalam minda kita, tapi hanya untuk sementara. Kalau kita nggak ulang lagi, pasti akan hilang. Jadi masih kategori hayalan atau bukan? Ya nggak apa-apa, kita simpan dulu Hafalan. jawabannya. Kita simpan dulu jawabannya nanti. Kalau yang anak-anak itu, kalau yang anak-anak itu kan juga gitu, Pak. Dia Iya, cuma dengarkan, ngulang-ngulang kan. iya. Dia nggak tahu itu apa. Jadi itu hayalan atau hafalan? Hayalan Hanya apa hafalan? Udah simpan dulu deh, Pak. Ya sih, kita Pak. simpan dulu, kita simpan dulu ya. Sekarang kita tengok definisinya cognition ya, alim. Ya, di dalam kita harus kalau kita itu mau belajar atau mau mengetahui sesuatu kan, kita harus ada tiga komponennya atau uh, tiga prosesnya. Itu proses yang pertama itu namakan sebagai observation ya, observe nazara. Yaitu kita consciously using the senses to study something for a period of time. Jadi yang pertama sekali perkataan conscious. Kita ketika melihat sesuatu itu memang berniat itu mahu memerhatikan. Dia bukan wah ternampak bukan, tapi lebih kepada memerhatikan. Memang punya niat. Kita tuh punya sudah set masa, sesuatu masa yang kita set kita mau memperhatikan. Dan itu pasti masa yang kita perhatikan itu harus lama, nggak bisa sekejap-sekejap. Ya bukan sekilas pandang, tapi mungkin pemerhatian selama semenit, 2 menit, atau mungkin 3 menit ya. Ada period of time ya. Dan kita tuh ketika pemerhatian itu menggunakan mata dan telinga atau diri-diri yang lain. Tapi pokoknya apa bedanya dengan yang tadi? Kalau yang tadi itu hanya terpandang, sekilas pandang. Yang ini memang sengaja memandang dengan tempo yang lama, sengaja mendengar dengan tempo yang lama dengan tujuan untuk menyimpan data, yaitu adalah observe. Dan yang kedua adalah bayan. Dan bayan itu ada 4 kategorinya. Jadi kenapa bayan itu nggak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris? Karena nggak ada bahasa yang bisa menterjemahkan perkataan bayan. Karena kalau bayan itu dalam terjemah Al-Quran itu sebenarnya memahami ataupun dalam Inggrisnya understanding. Tapi bukan kalau kalau bayan itu bukan hanya understand, tapi bayan itu juga menyampaikan seperti dalam Al-Quran Allah sebut ya Ar-Rahman alam Al-Quran khalaqal insan allamahul bayan. Jadi bayan yang dimaksudkan itu bukannya sekadar bercakap, bukan menerangkan dan bukan juga sekadar memahami, tetapi gabungan semuanya. Gabungan memahami, memproses dan menyampaikan. Itu adalah bayan, ya. Jadi bayan itu datangnya daripada mana? Jadi kalau dalam dalam dari Qur'annya itu ada 3 proses bayan. Yang pertama dipanggil sebagai tafakuh pada perkataan faqiha, faqaha ataupun dipanggil sebagai orang yang fikih. Ya, fikih itu memahami. Memahami itu apa? Memahami itu ketika kita tuh gathering data. Data yang dapat di observe itu kita tuh coba belajar ya, belajar memasukkannya, masukkan data itu memahami ya kenapa seperti ini, kenapa seperti itu. Itu adalah tafakuh ya. Ada evidence-nya itu ya, tafakuh. Dan yang kedua itu dipanggil tafarruq atas ada daripada perkataan fariko. Fariko itu maksudnya membedakan ataupun kita memotong. Memotong. Jadi kita itu membedakan yang baik yang buruk.
yang baik dan yang lebih baik, yang buruk dan yang lebih buruk, yang yang apa lagi yang A atau yang B itu ya. Jadi membedakan dua. Ketika kita membedakan, kita harus menilai. Menilai kalau baik itu apa? Baik itu pasti ada ciri-ciri seperti ini. Jadi kita pun menilai ini baik, ini buruk, ini betul, ini salah, ya, ini baik, ini lebih baik. Ya ada penilaiannya itu. Itu dipanggil sebagai tafarruq. Ya, yang pertama tafakur, yang kedua tafarruq, dan yang ketiga itu dipanggil sebagai tafasil. Tafasil itu adalah kita itu mengelaskan. Jadi kalau kita itu pergi ke supermarket ya, ke Indomaret atau apa ya. Coba kalau kita bayang, kalau kita ke Indomaret, tetapi di Indomaret itu nggak ada shelfnya, nggak ada susunannya. Semuanya tuh udah bercampur aduk semuanya. Wah, eh, kita mau cari apa yang di Indomaret ya. Kita mau cari susu. Tapi kemudian masuk aja di pintu itu sudah dilonggokkan. Longgokan macam-macam, ada makanan, ada yang bukan makanan, ada selipar, ada ubat-ubatan. Jadi semuanya itu dilonggok-longgokkan, nggak ada kategorinya. Apakah kita bisa mencari susu di Indomaret yang seperti itu? Ya, kita nggak bisa kan? Nah, kenapa? Karena otak kita itu nggak bisa menerjemah sesuatu yang nggak disusun. Jadi kita itu tafasil, mensusun, mengelaskan atau mensubjekkan. Wah ini bahasa Arab, ini bahasa Indonesia, ini sains, ini social science, ini geografi. Itu kenapa kita menyusun semua itu? Karena otak kita itu hanya bisa memahami making sense itu apabila kita sudah menyusun, sudah mengkategorikan, ya, sudah organize. Jadi itu bayan. Bayan itu adalah kita itu memahami, kita fikih, kita itu menggathering all the data dengan mempelajarinya. Dan yang kedua itu kita itu membedakan, menilai mana yang baik, mana yang buruk, mana yang betul, mana yang salah. Dan yang ketiganya itu fasalah itu kita mengkelaskan. Jadi ketika kita melakukan ketiga-tiga perkara itu barulah siap bayannya. Nah, sehingga itu barulah kita bisa menerangkan kepada orang. Dan kalau kita itu mengetahui sesuatu, kita lagi coba terangkan kembali apa yang kamu paham. Kita nggak bisa terangkan kembali, melainkan kita sudah mengalami tiga proses itu: tafakuh, tafasal, dan juga tafarruq. Nah, ketika kita bisa menerangkan kembali. Itu adalah bayan. Oke. Kemudian setelah kita bayan, ketika kita sudah menyusun-nyusun semuanya, kita pergi ke konzerv. Itu hafizah. Hafizah itu adalah konzerv. Konzerv itu adalah ingatan jangka panjang. Jadi kita nggak boleh ulang, kita pasti akan ingat. Jadi pokoknya manusia itu bukan semua benda boleh diingat secara jangka panjang. Kita nggak bisa ingat teks ya. Kalau kita baca buku, kita nggak bisa ingat teksnya satu persatu, melainkan kita ulang beberapa kali. Tapi seringnya kita nggak bisa. Kecuali kalau apa yang kita baca itu, apa yang kita disimpan di dalam 4 cara, yaitu apabila ada emosinya. Ketika kita membaca sesuatu novel, dan novel itu membuatkan kita itu terasa sedih. Jadi kita pasti akan ingat novelnya karena kita sudah ingat, wah itu novel mana? Oh, novel yang sedih itu. Wow, novel yang menggembirakan itu. Wah, itu novel yang mengharukan itu. Jadi kita karena ada emosinya yang bersangkut dengan pemahamannya tadi ya, dengan bacaannya tadi itu ada yang tersangkut. Nah, yang kedua adalah prosedural. Jadi prosedural itu eh, adalah step by step. Jadi kalau kita ingin masak, yang pertama sediakan bahan-bahan. Yang kedua, potong bawang. Yang ketiga, campak di periuk. Yang keempat, letakkan minyak. Yang kelima, letakkan garam. Itu adalah prosedural ya. Dan kalau kita itu sudah sering masak, kita kita mungkin kalau orang tanya apakah cara masak, kita nggak bisa sampaikan. Tapi kalau diberi bahannya dan diberi kata, wah bisa tak masak ini dalam masa masak masak ini, ya kita bisa masak karena sudah ada prosedurnya, sudah ada dalam muscle memory kita, sudah ada dalam kita punya memory, sudah tersimpan, sudah dikonserv dalam hafizah itu. Jadi kalau prosedur yang ketiga lah episode. Kalau cerita itu diceritakan secara kronologi. Mula-mula apa, lepas itu apa, peristiwanya daripada Ramadan kemudian ke Lebaran dan kemudian pada hari ini. Ya ada episodenya. Jadi kita bisa ingat kalau ada episodenya. Dan yang keempat adalah semantik. Kita nggak bisa ingat satu persatu perkataannya, tapi kita bisa ingat maksudnya. Jadi kalau kita baca satu perenggan, ya mungkin kita bisa paham yang perenggan ini menceritakan tentang rumah yang sudah rusak. Mungkin bukan perkataannya satu persatu, tapi secara kolektifnya ya, maksud yang ada di dalam perenggan itu yang kita bisa ingat.
Jadi kita kembali ke soalan yang tadi. Kalau kita menghafal Al-Quran secara nggak paham makna, mengulang sehingga kita ingat. Tetapi sejurus kita berhenti mengulang, ulang itu hilang. Kita nggak ingat. Apakah itu adalah satu hafizoh, konsep, atau hanyalah sebagai hayalan, Imagination, Pak. ya, imagination? Hayalan, hayalan. Ya, jadi sebetulnya orang yang kata dia hafal Quran itu di sekolah-sekolah itu sebenarnya masih menghayal Quran deh, belum hafal. Jadi kalau mau hafal seperti apa? Ya, kalau mau hafal seperti ini dia harus ada observationnya. Bila observationnya ketika Allah sebut dalam Quran, ah, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, apakah kamu tidak melihat kepada unta bagaimana ia diciptakan? Ya, itu harusnya kita langsung pergi ke observe unta sebenarnya, atau observe apa-apa haiwan dan tengok bagaimana ia diciptakan. Ya. Jadi kenapa? Karena Al-Quran itu harus ada interaksinya, ada observationnya. Jadi Allah sebut dalam Quran juga fasiru fil ard, maka hendaklah kamu bertebaran di alam ini, di darat, ya. Fayal Fayanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin, supaya kamu dapat melihat apakah akibat bagi orang-orang yang suka menipu. Ya. Kan Al-Quran itu suruh kita observe. Kerana tanpa observation nggak akan ada ilmu. Jadi apa yang dalam Quran itu kita harus observe. Jadi kalau Al-Quran itu cerita tentang solat, kita observe solat. Kalau orang itu cerita, kalau Al-Quran itu cerita tentang wudu, maka kita observe wudunya. Ya, jadi observation itu penting. Setelah kita observe, kita mendapat datanya. Tapi data itu belum tentu menjadi satu yang bermakna. Itu kita bisa ada proses clarify, distinguish, investigate, and kita organize, ya. Tafasul, tafakur, dan juga tafasul. Ya, ada kelas-kelasnya. Dan sehingga setelah kita mengelas-ngelas itu, kita bisa menerangkan sesuatu pada emosi. Kita bisa mendapat emosinya. Ketika kita melakukan proses bayan, kita pasti mendapat emosinya. Kita pasti bisa menukarkan apa yang kita observe tadi kepada satu yang prosedur. Atau kita bisa ingat kisah-kisahnya. Atau kita bisa hanya ingat maknanya aja. Ketika kita ingat emotion, prosedur, episodik, semantik, ketika itulah baru Al-Quran itu menjadi hafalan, hafazah, masuk ke dalam long term memory. Kalau kita nggak lakukan seperti itu, nggak masuk ke long term memory. Ya. Jadi kalau kita itu mau membangunkan akal itu kita harus fokus juga ke sini. Bukan saja Al-Quran, apa-apa pun, ya, hadis, apa-apa pembelajaran itu kita harus melalui proses seperti ini. Apa-apa ilmu pun, apa-apa cabang ilmu pun harus ada proses ini. Ya, jadi proses imagination dan proses cognition. Setakat ini ada yang mau nanya? Masih oke? Silakan teman-teman jika ada pertanyaan. Ya, saya masih mencerna, Pak Ashraf, boleh dilanjut dulu kali ya? Oke. Memang yang kali ini cernanya harus lama. Iya, Jadi yang itu di-slowkan. Ya. Kalau berbanding yang topik-topik lainnya laju, ya. Ya, ini slow. Karena apa? Karena harus ada masa mencernanya. Ya, jadi kalau ada persoalan itu bisa biasa nanya dulu. Oke. Pak, Kemudian bentar setelah Pak, saya mau agak konfirmasi oh sebentar ya, Pak. Eh, iya silakan. di sini ada kaitannya dengan intuisi dan apa namanya itu kayak yang sifat-sifat kita seperti hewan itu nggak Pak? Nah, Intuisi dan intuitif. Apa namanya nurani dan naluri. Ah ya. oh, naluri itu ya, naluri Iya. dan nurani. Ya, baik. Nanti kalau nurani itu nanti diceritakan itu ada di kolb. Kalau naluri itu yang tadi, yang sifat haiwaniah itu adalah naluri. Ya, itu vegetatif, reproduktif, itu naluri. Ya, itu naluri, ya. Nurani nanti di kolb. Ya, ini di akal belum ada nuraninya lagi. Nanti dulu. Oke Pak, oke Pak. Tapi intuisi ada di sini. Ya, di sini datang intuisinya. Ya. Jadi ketika ketika kita sudah punya ilmu, sudah belajar, ya, sudah masuk di dalam ada ilmu sudah dikonserv, itu kita pergi kepada peringkat yang ketiga. Apakah peringkat yang ketiga ini tentang berpikir. Jadi berpikir ini harus ada ilmu dulu sebelum berpikir. Kalau kita nggak ada ilmunya, kita nggak ada konten yang mahu difikirkan. Jadi setelah kita punya imagination, setelah kita punya alim, kita bisa pergi ke ke mutafakirah, ya, berpikir.
Jadi berpikir ini ada 3 prosesnya. Yang pertama adalah proses insight. Ya, kalau di dalam ilmu kita menggunakan observation, melihat pada jangka masa yang tertentu. Tetapi kalau di dalam pemikiran kita nggak bisa depend on em, mata atau telinga. Kita harus depend on basirah. Basirah itu adalah sesuatu yang kita, dia seperti mata, tetapi bukan mata yang fisikal, dia adalah mata jiwa. Sehingga kita itu bisa mendapat idea, bisa memahami kesusahan orang. Ya, mata kita bisa melihat orang, kondisi orang. Dia itu berada di dalam satu rumah, yang rumahnya itu bocor. Itu pada pandangan mata itu bisa. Tetapi pada pandangan basirah, itu merasakan kesusahan orang itu. Wah, orang ini di Lebaran nanti bagaimana ya dia? Wah, hujan lebat, nanti pasti akan tumpah ya airnya ke makanannya. Ah, itu adalah basiro. Ya, basiro itu bisa lihat sesuatu yang nggak bisa dilihat oleh panca indera. Itu basiro. Basiro itu bisa mendapatkan ide. Jadi orang yang punya banyak ide itu adalah karena bukan pandangan matanya, tapi adalah karena pandangan hatinya. Karena basironya itu yang bagus. Nggak bisa mendapat ide-ide. Karena ide itu ilham dan ilham itu datangnya juga daripada malaikat. Jadi orang yang nggak ada basiro dia nggak bisa dengar perkataan daripada malaikat itu. Karena perkataan malaikat itu bukan bisa kita dengar dengan telinga kita, tapi kita bisa dengar dengan basiro, dengan pendengaran yang rohani. Ya, jadi karena itu dia bisa dapat ilham. Ilham itu datang ke semua orang. Semua orang dibisikkan ilham. Allah sebutkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah itu ilhamkan kepada dia keburukan dan juga kebaikan. Tapi bukan semua orang yang bisa dengar ilham itu karena basirahnya nggak kuat. Jadi basirah itu bisa lihat, bisa dapat ilhamnya. Jadi basirah itu ada idea, ada line of thoughts, ada pola pemikirannya, ya itu adalah daripada basirah. Dan dia itu bisa read between the lines. Jadi kalau orang itu bisa hanya lihat yang zahir, dia itu bisa lihat yang tersirat. Ya. Kalau orang lain bisa lihat yang hanya yang tersurat ya, hanya yang visible ya, itu dia bisa dilihat yang tersirat, yang di sebalik, ya. Itu basirah. Dan basirah itu menyebabkan kita itu punya satu satu pandangan atau satu visi tentang masalah yang ada. Jadi disebabkan itu kita bisa pergi ke recognize problem. Nah, di dalam bagian desain sorok itu ada recognize problem itu kita bisa mengiktiraf sesuatu masalah. Dan setelah kita punya wah kita sudah tahu ini masalahnya. Jadi kita itu sebelum kita pergi kepada penyelesaian kita itu sudah punya satu spesifikasi penyelesaian seperti apa. Ya, kita ambil contoh yang paling senang ya, paling mudah. Yang contoh mungkin yang diceritakan Dewi 2-3 minggu lepas ya. Masalah mencari jodoh begini kan itu pasti hilang ngantuknya, pasti mudah cernanya nanti ya. Jadi yang yang pertama itu recognize problem. Problemnya apa? Nggak ada jodohnya. Belum ada, belum ketemu jodohnya. Jadi kita jadi sebelumnya apa-apa masih sudah spesifikasinya sudah dibuat. Kalau mau jodohnya itu mau yang seperti apa? Yang pastinya jodohnya pasti laki. Nggak mungkin jodohnya perempuan kan? Jadi, wah, laki, spek yang pertama. Lakinya seperti apa? Wah, bertubuh sasa, gitu ya, yang sering ke gym, gitu. Mungkin yang akhlaknya baik, yang mungkin yang ada harta, ada pekerjaan, dia nggak mau yang nggak ada pekerjaan, karena nanti semua duitnya Dewi itu diambil sama suami nanti, karena suaminya nggak ada pekerjaan. Jadi sudah ada specification kan, sudah ada spesifikasinya, mau seperti apa. Jadi kalau ada penyelesaian kepada masalah ya harus seperti apa. Wah, kemudian baru ke solutionnya. Wah, jadi kalau kita tuh mau orang yang ada pekerjaan, apa lagi, ada statusnya, badannya juga sehat. Jadi mungkin tempat yang harus kita cari mungkin di mana ya? Dicari aja di mana-mana ya di Indonesia itu yang bisa dapat calon-calon seperti itu. Ya. Yang kemudian setelah dapat itu, ternyata terjumpa 2 atau 3 calonnya. Jadi itu adalah solusinya. Wah, karena dia tuh sudah menemui cara bagaimana mendapatkan calon-calon. Ya, tempatnya di waktu apa, networknya dengan siapa, gitu ya. Sudah rapat cara-caranya, sudah pergi berusaha. Wah, sudah ketemu 2-3 calon. Nah, setelah ketemu 2-3 calon itu langsung pergi ke evaluate solusi. Itu yang antara calon-calonnya itu mana yang lagi bagus. Bagaimana mau tahu yang lagi bagus? Itu harus dibandingkan dengan specification yang awal tadi. Ya, jadi yang mana calon yang paling menepati spesifikasi itulah calon yang terbaik untuk dipilih. Itu adalah dipanggil sebagai design thinking. Ya, manusia kan bisa kan berpikir seperti itu. Jadi kita berpikir itu adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah. Karena sebagian daripada duties sebagian daripada tanggung jawab kita sebagai khalifah itu adalah menyelesaikan masalah
Dan sudah tentu Allah itu ketika dia memberikan kita tanggung jawab menyelesaikan masalah, dia sudah memberikan kita kapasitas untuk ada pemikiran seperti ini. Ya, Soro ini ya dipanggil design thinking. Ya, recognize problem, bisa buat spesifikasi, bisa cari solusinya, dan bisa evaluate pilihan-pilihan solusi yang ada langsung. Tetapi ada yang seperti itu, sudah buat pilihannya. Wah, Kak Dewi itu sudah ada 6 calonnya, sudah evaluate, ternyata calon C yang paling dikehendaki. Tapi dianya masih hanya cerita sama Alfa, cerita sama Desi, sukanya yang calon C, sukanya calon C, tapi dia tuh nggak buat apa-apa, nggak ada tindakannya. Jadi apa bisa pergi lebih jauh daripada itu? Nggak bisa kan? Karena itu on paper aja, hanya pada perencanaan, hanya pada rencana. Jadi harus pergi yang ketiga, yaitu koma. Koma eksekutif adalah turn ideas of planning into reality. Ya, bagaimana kita daripada idea-idea tentang menyelesaikan masalah tadi itu bisa kita keluarkan menjadi suatu yang reality. Kalau tadi itu adalah creativity, wah mau pikirkan cara yang terbaik untuk mencapai sesuatu. Yang kali ini fokusnya pada akurat, mesti akurat gitu ya, mesti masih tepat. Karena kalau kita nggak tepat, kalau kita bina bangunan nggak tepat, roboh bangunannya. Kalau kita mau buat apa-apa pun kalau nggak tepat nggak bisa. Tapi yang ketika kita melakukan sesuatu itu harus ada konsisten, harus ada istiqomah ya. Jadi orang-orang yang ada executive skill, orang yang bisa menukar sesuatu planning into reality. Nah, di sini ada disclaimer ya, karena ini adalah thinking yang lebih tinggi daripada yang tadi. Jadi bukan semuanya bisa tiga-tiga. Nah, jadi contohnya kalau saya contohnya, saya itu adalah orang yang insight-nya kuat. Desainnya juga kuat. Ada 2 kekuatan. Tetapi yang ketiga ini kurang. Ada yang lain itu dia itu punya insight yang kuat, eksekutifnya kuat, tetapi desainnya kurang. Ada orang tuh yang insight-nya nggak ada, tapi ada desain dan eksekutif. Ada orang satu nggak ada, dua nggak ada, tiga itu kuat. Ya, jadi kita itu harus belajar berkolaborasi sama orang lain yang punya kepakaran yang berbeda dengan kita, supaya kita mendapat kekuatan semuanya. Jadi ketika kita melihat orang, jangan kita pilih orang yang sama dengan kita. Karena setiap orang ada kekuatannya. Kekuatannya itu kita bisa gunakan yang ini. Siapakah di antara tim kita itu punya insight yang paling bagus? Yaitu belum apa-apa sudah punya masalah. Belum apa-apa sudah punya ide katanya, ya. Itu adalah basir. Orang yang basirah yang bagus ini adalah initiator. Tukang yang dia itu yang memulaikan. Tapi seringnya orang yang kuat insight ini, dia memulakan, tapi dia itu nggak bisa mengakhirkan, dia nggak bisa menyelesaikan apa-apa pun. Karena idenya sebelum habis menyelesaikan sesuatu, dia tuh sudah nampak masalah yang lain. Jadi karena itu dia tuh nggak bisa menyelesaikan apa-apa. Jadi tapi nggak apa-apa karena peranannya di dunia ini adalah sebagai orang yang Allah berikan dia basiroh. Ya, ini adalah satu gift daripada Tuhan. Gift yang sangat besar daripada Tuhan. Dan selalunya orang yang punya insight yang banyak itu nggak ada yang ketiga. Eksekutifnya kurang. Jadi kalau orang yang punya idea, kita lagi, wah ini idenya datang daripada kamu kan. Jadi kamu harus siapkan. Ya, insya Allah nggak siap. Ya, jadi kalau kita ambil daripada sunnah Nabi SAW, ketika Nabi itu bertanya kepada sahabatnya, meminta cadangan daripada sahabatnya, bagaimanakah cara untuk memanggil orang untuk sholat. Jadi ada yang sahabatnya datang dengan idenya mahu membunyikan loceng, ada yang datang dengan idenya seperti ini, ada yang datang seperti itu. Ada banyak idenya yang datang daripada sahabat-sahabat. Tetapi ada satu sahabat itu memberikan satu ide untuk melakukan azan. Dan ide itu diterima oleh Nabi. Tetapi sahabat yang memberikan ide itu enggak disuruh oleh Nabi untuk azan. Nabi itu pandang kepada Bilal, "Wah, Bilal, kamu laksanakan ide orang ini." Kenapa orang yang berikan ide itu enggak disuruh oleh Nabi untuk melaksanakan ide? Ya, karena seringnya orang yang punya ide yang banyak itu nggak bisa menyelesaikan idenya. Ya, orang yang eksekutif ini ada spesifik orangnya. Jadi kita tuh harus tahu kita tuh di mana. Kita harus punya tiga-tiga, tapi nggak perlu kuat semuanya. Kita harus wah ada specialty kita di eksekutif, ada specialty kita tuh di desain, ada specialty kita itu di insight. Ya, itu tuh bisa ada tiga-tiga kekuatan yang berbeda-beda. Ya, setakat ini jelas ya. Ini adalah sudah cukup untuk kita melaksanakan kehidupan kita di dunia. Tetapi kalau di akhirat belum tentu. Ya, kalau pemikiran yang diperlukan untuk akhirat tuh yang nanti. Ya. Ini saya skip dulu karena nanti lagi pusing kepalanya nanti. Oke, recognition ini yang keempat ya, arif. Jadi orang itu walaupun dia sepintar manapun pada pandangan manusia, dia itu belum tentu pintar.
Belum tentu akalnya itu mencapai apa yang Allah hendaki selagi dia belum mencapai ke tahap arif. Ini adalah tahap yang tertinggi di dalam pencapaian akal manusia dan setiap manusia itu harus berperi kepada potensi ini karena inilah tujuan kita tu diciptakan. Karena Allah itu menciptakan untuk dia dikenali dan hanya orang-orang yang arif yang bisa mengenal Tuhan. Jadi kalau orang itu punya imagination, punya cognition, punya mutafakirah itu bisa menyelesaikan apa-apa pun, bisa membina bangunan yang tinggi. Tetapi dia tuh nggak mengenal Tuhan, jadi apa yang jadi tujuan dia diciptakan itu nggak tercapai. Nah, jadi belum belum sampai potensinya lagi. Ya, potensinya itu harus mencapai arif. Ini adalah puncak tertinggi di dalam pencapaian akal manusia. Oke. Jadi yang pertama itu transcendence. Jadi transcendence itu dabbara itu sudah diceritakan tadi yaitu kita itu bisa melihat di sebalik tabir, di sebalik apa yang tersirat, di sebalik apa yang tersurat, ya. Jadi kita itu bisa seeing the big picture karena transcendence itu adalah bila kita itu berada di naik helikopter di tempat yang tinggi. Karena kalau kita atau kalau kita pakai drone, kalau kita berada di satu jalan, kita nggak tahu jalan ini koneksinya dengan mana. Tapi kita bisa tahu kalau kita naik drone, kalau kita itu terbangkan drone dan tengok dari kameranya, wah ternyata kitanya di sini dan sana. Oh di antara kita dengan orang itu ada satu sungai. Yang tadinya kita nggak lihat, sekarang sudah lihat karena pada pandangan yang lebih tinggi. Jadi dabarah itu adalah kita itu mau pergi terbang ke tempat yang tinggi untuk melihat sesuatu di bawah. Supaya kita bisa dapat lihat semuanya dalam satu gambaran yang lebih luas, bukan lagi detail. Ya, kalau di alim itu adalah pandangan yang detail, melihat semut, lihat berapa kakinya, berapa segmen badannya, itu adalah alim. Tapi kalau orang dabera itu dia langsung tengok, wah ada semut, ternyata ada semut. Dia nggak lihat kaki semut itu karena dia itu kan sudah jauh pandangannya. Jadi nggak lihat berapa kakinya semut, berapa banyak segmennya semut. Tapi dia tuh lagi lihat semut itu kemana. Wah ternyata semut itu mencari makanan di sini. Rupanya semut itu melakukan tugas-tugas ini. Rupanya kalau nggak ada semut, wah akan jadi masalah kepada tempat ini. Ya, dia tuh harus lihat semuanya sebagai sistem-sistem kecil yang bergabung menjadi sistem-sistem besar. Ya, jadi daripada kita sudah melihat yang besar ini, barulah kita itu bisa menjadi sedik, bisa kita recognize tentang Allah yang sebagai Tuhan yang hak dan Tuhan yang benar. Karena apa? Karena semua yang desain-desain sistem-sistem yang ada di dunia ini akhirnya semuanya kembali kepada satu titik asal. Ya, satu itu dipanggil sebagai tauhid. Tauhid itu daripada perkataan wahidah, satu. Pada penyatuannya semua ternyata semua sistem itu bersatu akhirnya daripada sistem yang ada di kolam sistemnya apa wah itu membentuk satu sistem yang lebih besar. Sistem itu semua bergabung semuanya, nggak ada yang terpisah, semuanya interrelated sehingga kita bisa kalau semua interrelated sudah pasti kita akan cari titik asalnya. Dan setelah itulah barulah kita bisa mengenali Allah sebagai yang mengasalkan semua kejadian, sebagai Allah yang mendesain semua kejadian. Karena ketika melihat sistem-sistem yang besar tadi, wah kita bisa nampak yang sistem ini dan sistem yang satu lagi ternyata mekanismenya sama. Karena apa? Karena penciptanya juga sama. Jadi karena itu kita bisa lihat siapakah penciptanya pasti Allah. Siapakah yang asal menjadikannya pasti Allah. Kita bisa melihat semuanya sehingga kita tuh recognize yang Allah itu adalah Tuhan yang benar dan Tuhan yang hak. Maka itulah ketika itulah barulah kita mencapai tahap arif, orang yang benar-benar mengenal Tuhannya. Nah, ya. Jadi perjalanan arif itu adalah perjalanan kita dipanggil perjalanan taraki. Nah, ya, taraki adalah perjalanan untuk kita daripada yang zahir ini menuju kepada yang batin. Bukan daripada atas di bawah ke atas ya, tapi daripada yang zahir ke alam yang lebih batin. Kepada yang perkara yang kecil kepada sesuatu yang lebih besar. Nah, daripada yang sebelumnya hanya alam nyata, tapi kalau ini sudah ada alam berbagai-bagai alam. Ketika orang lain baca Alhamdulillah Rabbil Alamin dalam kepalanya hanya satu alam, tetapi bagi orang yang sudah dabara itu alamnya itu banyak. Jadi dia tuh alamnya alam ini, alam itu, alam ya semua alam itu bisa dikuasainya. Karena apa? Karena sudah transcendence, sudah dabarah, sudah bisa melihat di sebalik alam yang nyata. Jadi karena itu kalau ada orang yang contohnya orang itu melihat kebaikan daripada satu orang. Kalau di alam nyata iya, kalau kebaikan itu datang daripada satu orang yang bernama Ahmad, ya pasti Ahmad yang berbuat baik kepada aku. Tapi kalau kita lihat pada sistem yang lebih besar, ternyata Ahmad itu menyampaikan kebaikan daripada orang lain.
yang mana orang lain itu menyampaikan kebaikan daripada orang lain, dan ternyata semua kebaikan itu berpunca daripada Allah juga. Jadi artinya kebaikan yang Ahmad bawa itu sebenarnya datang daripada Allah, tapi melalui berbagai-bagai proses-proses hingga sampai ke kita. Ya, ketika itulah kita bisa menjadi orang yang sidik, membenarkan tentang Allah itulah Tuhan yang yang real ya, yang hak. Nah, jadi itulah katanya almarhum guru ini baru meninggal ya, Profesor Said Naqib Al-Atas, katanya the fundamental element in man's act of submission to God. Kata perkara yang paling penting di dalam perbuatan manusia menyerahkan dirinya kepada Allah adalah perasaan eh, keberhutangan budi kepada Allah, kerana Allah itulah yang memberikan dia kewujudan. Jadi kerana sifatnya yang terasa terhutang budi kepada Allah dalam semua perkara yang berlaku dalam hidupnya, itu menyebabkan dia itu uh, rasa arif, mendapat arif ya. Dia itu recognize dan acknowledge Allah sebagai the giver and the giver of existence ya. Sekadar mengetahui Allah itu the giver belum sama dengan orang yang recognize. Dan recognize itu nggak bisa diragu-ragukan lagi. Apa-apa yang itu jadi pasti, wah ini pasti daripada Allah. Itu yakin sekali. Kenapa? Karena dia sudah melalui recognition dan juga acknowledgement. Bukan sekadar no, tapi acknowledge. Beda lebih tinggi, lebih ada keyakinannya. Ya. Oke, itu adalah pada akal. Jadi kita tuh sebetulnya hari ini rencananya mau cover dua, akal dan kolbu. Tapi saya lagi mau nanya, karena kita kan sudah lama berhenti dan ini bersambung kembali. Jadi pastinya kita akalnya itu masih belum belum ready untuk mencernakan sesuatu yang berat-berat, dan ternyata topik yang kita mulakan ini berat sekali. Jadi kalau kita mau menangguhkan ke minggu depan yang kolb ini nggak apa-apa, kerana minggu depan kolb itu dengan free will adalah topik yang kolb itu berat tapi free will itu topiknya ringan. Free will and state also topiknya ringan. Jadi kita tuh bisa 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 cerna kalau kebanding topik akal dan kolbu ini. Tapi kalau rasanya bisa ya nggak apa-apa, kita bisa teruskan. Jadi ditanya dulu kembali ke Kak Alfat, mungkin bisa didiskusi sama ada bisa dicerna lagi atau kita tangguh dulu. Oke, baik Pak Asraf, terima kasih. Eh, Alhamdulillah teman-teman ini materi akal sudah kita lewati ya, dan Pak Ashraf menyatakan apakah kita lanjut ke kolab atau tetap di akal, dan mungkin langsung ke pertanyaan atau nanti kita serahkan ke Pak Ashraf karena lumayan berat ya ini malam dengan pembahasan akal. Gimana teman-teman? Lanjut atau kita tetap bahas di akal dulu? Kayaknya dilanjut aja, Halo? Kak. Kalau dari aku, tapi tadi aku sebelumnya ada pertanyaan sih, Pak Ashraf. Kebetulan Hmm. eh, aku kan cukup mempelajari terkait dengan siklus otak ya. Dan nggak tahu sih akal itu ada di otak atau ada di mana sih, Pak Ashraf. Berarti kalau misalnya dalam siklusnya manusia itu, terus juga kan kalau di dalam otak itu kan ada amigdala dan segala macam yang katanya kan kalau traumanya kita dan segala macam itu kan di tersimpan di amigdalanya kita gitu, sehingga kan kenapa itu menjadi hal yang cukup jangka panjang gitu. Nah, terus juga kan katanya kan kalau dalam psikologi barat itu disebutkan bahwa apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan, dan kenapa sikap kita seperti itu tuh banyak didrive oleh yang namanya traumanya kita gitu. Nah, apakah ini karena tadi ngomongin masalah akal gitu, dan tadi apa yang Pak Ashraf sempat jelaskan juga, kayak tadi misalnya dalam kriteria jodoh gitu, ada yang berpendapat kan kenapa kita menginginkan jodoh seperti itu, ada yang memang bisa berasal dari luka dan juga tidak gitu kan. Nah, apakah kalau dalam proses journey of insan ini, dalam proses akal itu tuh adakah yang namanya luka dan trauma itu gitu, ataukah memang kalau dalam konsep Islam tuh tidak ada yang namanya luka dan trauma, dan juga apakah betul akal itu ada di otak atau ada di mana sih gitu. Gitu. Oke. Jadi saya juga sering tanya soal seperti ini. Karena kalau di barat ya ilmunya itu di otak. Nah, di barat itu kalau spiritual itu lain, spiritual itu beda dengan pemahaman kita tentang rohani. Jadi sebetulnya kalau kita itu melakukan satu operasi, lalu saya menungkal, jadi si kepalanya dibedah dan otaknya dipindahkan ke Alfat.
Agak-agak, apakah Alfan itu bisa mendapat ilmunya saya? Tidak, kayaknya ya. Enggak. Karena kan enggak. Ya, ya tidak kan? Jadi kalau tidak, artinya ilmu itu bukan di otak. Di mana? Di Hmm. ruh. Karena ruh itu nggak bisa diasingkan. Jadi karena itu ilmu di ruh. Otak itu hanya organ yang mengkoneksi antara ilmu kita dengan ruh, dengan antara ilmu kita dengan jasad. Ya, jadi contoh ya, dalam ilmu kita itu, dalam roh kita itu sudah ada pengetahuan tentang bagaimana melakukan itu dan ini idenya, ya kan? Tapi kan harus menulis idenya itu, atau harus bercakap atau menyampaikan. Jadi otak itu memproses sehingga ilmu itu bisa kita terjemahkan kepada gerakan-gerakan otot-otot di lidah sehingga kita itu bisa berbicarakan ilmu yang kita ada. Ya, jadi itu fungsinya otak adalah sebagai mengawal mekanisme badan, dipanggil sebagai psikomotor. Itu yang pertama. Jadi yang amigdala itu semua memang karena setiap setiap sesuatu yang berlaku, pengalaman-pengalaman yang berlaku, observation itu semua akan ada impaknya pada wire-wire yang di brain, di neutron situ, ya, di saraf-saraf itu, gak penyambungannya, jalannya itu tergantung kepada pengalaman. Jadi trauma ya ada kesannya di dalam knowledge tadi, dalam alim tadi, dalam kita punya cognition itu termasuk pengalaman hidup. Ya, karena apa? Karena ingat tadi yang masuk dalam hafizah itu emotion. Jadi kalau trauma itu kan pasti terbabit, terasa emosi kita kan, takut yang teramat, sedih yang teramat. Karena itu kita bisa ingat dengan lama karena itu masuk dalam hafizah tadi. Ya, karena masuk dalam hafizah. Jadi karena itu eh, kita masih ada traumanya. Tapi karena Barat itu hanya tahu yang itu, jadi dia itu ingat, wah, manusia itu hidupnya itu terpengaruh dengan traumanya. Ya, ada persentasenya, tapi bukan semua. Karena ilmu itu datangnya daripada kita, ada lagi banyak komponen-komponen yang lain. Ada hidayah daripada Allah, ada yang dipanggil sebagai sir, ada yang mulhim, ada yang ilham daripada malaikat, ada yang bisikan daripada syaitan. Sebetulnya pengalaman hidup kita itu lebih kompleks daripada yang diceritakan oleh psikolog barat itu. Ya, lagi banyak elemen yang ada. Jadi kan kalau di barat itu sering populer juga sekarang ini dengan multiverse, ya. Ada satu universe dan ada universe yang parallel dipanggil, ya. Ada universe yang selari. Ya itu sebenarnya yang berlaku. Dipanggil dalam Islam itu dipanggil asror, ya, yang asir. Ketika manusia itu ada perjalanan dia, perjalanan manusia di alam ini. Dan kemudian ada sir yang mengikutinya, ada rahasia Allah yang mengikutinya dalam bentuk takdir, hidayah. Kemudian ada sirul asror lagi, ya, yang lebih rahasia daripada rahasia. Itu yang dipanggil bisikan robbani tentang calling yang datanya itu. Jadi perjalanan hidup kita itu punya punya banyak pengaruhnya. Ya, tapi trauma itu ada di dalam memory tadi, dalam hafizah. Karena hafizah itu, memory itu masuk melalui emosi, dan trauma itu menekan emosi kita. Ya, jadi kalau kita itu punya banyak emosi, emosi kita terganggu, kita pasti akan ingat peristiwa itu. Peristiwa itu susah dikeluarkan karena dia sudah masuk dalam long term memory. Yang kita senang lupakan yaitu yang di dalam short term memory. Jadi karena sudah dipindah dari short term memory itu ke long term memory, jadi nggak bisa keluarkan lagi. Itulah yang dipanggil sebagai trauma. Oke, sebentar Pak. Ini melanjutkan yang kita lanjut atau enggak? Kalau ini panjang nggak pembahasannya Pak? Yang mana? Pembahasan kolbu Oh, ini apakah ya, panjang? panjang, panjang. Kalau dihabiskan kolbu ini mungkin jam 12 ini. Oh, oke. Jadi kalau gitu sebaiknya kan ini juga udah setengah jam lagi, udah mau selesai kan, dari kita kan selesai 21.30. Mungkin kita lanjut ke Q&A kali Pak, pertanyaan kali apa, tanya jawab kali Pak ya. Ya, bisa karena ini harus dicernakan, ya ini. Ah, oke, baik. Berarti keputusannya kita hold dulu kolbu Pak ya. Ya, itu dulu ya. Baik, baik. Silakan teman-teman, ada yang bertanya lagi atau penasaran ini? Mau tanya, Pak. Ya, silakan. Um, ini saya agak loading, Pak. Soalnya kan saya pernah belajarnya itu akal berdasarkan perspektif
filsafat ya Pak. Jadi agak ada yang beda tuh Pak dari yang saya pelajarin selama ini. Kok dari filsafat yang saya pelajarin, akal itu kan punya 6 elemen. Itu ada panca indera, logika, perasaan, nurani, naluri, sama imajinasi. Jadi imajinasi itu include di luar panca indera gitu kok dari filsafat. Terus sekarang yang mau saya tanya, ini akal termasuk logika atau beda gitu Pak? Terus kan ada yang disebutkan bahwa penciptaan manusia itu dilebihkan salah satunya dengan dikasih akal sama Allah yang tidak dikasih dengan yang lainnya gitu Pak. Apakah benar hanya akal yang dijadikan kelebihan ciptaan manusia dibanding hewan, tumbuhan, dan yang lain-lain gitu Pak? Hmm. Itu. Ya, sebetulnya yang dibedakan itu adalah ruhnya. Jadi kalau di dalam eh, sufi itu ada dipanggil sebagai ruhil hayat. Nah, ruhil hayat itu adalah ruh yang energi, energi yang memberikan kehidupan. Jadi kalau di pada haiwan itu diberikan ruhul hayat, energi kehidupan. Ini juga kepada kita diberikan ruhul hayat. Tapi akal dan kolbunya kita tuh nggak sama dengan akalnya kolbu haiwan dan pokok dan tumbuhan. Jadi kalau akalnya haiwan itu lebih bersifat yang haiwaniah tadi, ya, yang fisikal tadi, yang jasadnya tadi, ya, itu yang dipanggil sebagai naluri. Ya, mereka itu membuat sesuatu adalah kerana nalurinya. Ya. Jadi kalau pokok itu mahu menumbuh, dia itu harus pergi mengikut cahaya matahari. Kerana apa? Itu nalurinya. Akarnya itu harus tumbuh membenam ke tanah. Karena apa? Karena itu nalurinya itu, ya, nalurinya, insting ya, insting itu harus ke tanah. Jadi kalau kita pusing-pusing, putar-putar pokok itu, ya ternyata pokok itu akarnya pasti akan ke tanah juga. Ya, karena pokok itu nggak ada kuasa untuk membuat sesuatu yang di luar daripada naluri. Sedangkan manusia kita itu ketika lapar, naluri kita suruh makan, tapi kita nggak mau makan. Ya, di mana datangnya semua itu? Ya, itu bedanya. Ya, karena kita itu ada naluri dan juga ada akal. Naluri itu yang di jasad, yang di, di ruhnya adalah akal. Ya. Jadi kalau yang di jasadnya itu dipanggil otak, kalau di ruhnya itu dipanggil akal juga. Akal. Ya, jadi akal itu kompleks, ada macam-macam. Jadi kalau balik kepada soalan logika tadi, soalan logika tadi ya di akal juga. Ya, karena apa? Karena di alim tadi, tafaruk, tafasil, dan juga tafakur itu adalah logik. Apakah logik? Logik itu apa sebenarnya? Logik itu ada perbahasannya, ada penilaian, dipanggil sebagai premis. Ya, kalau dalam logik itu ada dua yang besar, yaitu dipanggil sebagai logical sebagai induction dan juga deduction. Jadi dalam induction itu adalah apabila kita ada satu kesimpulan dan kemudian kita mendapat kesimpulan yang kedua. Induction itu adalah kita itu membuat kesimpulan ketiga yang menggabungkan kedua-duanya. Ya, itu adalah logik ya. Jadi yang pertama, contoh, uh, Alfat seorang seorang guru. Kita kata. Yang logik, yang premis yang kedua, guru kerjanya di sekolah. Jadi kita itu bisa bisa membuat satu satu kesimpulan yang Alfat itu adalah seorang guru yang sering berada di sekolah. Digabung duanya menjadi satu logik. Okay. Kalau deduction itu ada dua logik, dua premis dijadikan satu. Contohnya Alfat seorang guru, seorang guru ada di sekolah. Jadi deductionnya adalah Alfat sering di sekolah. Ya, digabung dua. Bisa ya? Itu logik. Logik itu datang dari mana itu? Daripada pengalaman yang tadi, daripada tafaruk tadi membedakan, pada tafakuh tadi gathering data, mencampur data menjadi satu gitu ya. Di mutafakirah juga ada. Mutafakirah itu ada ketika kita mendapat satu knowledge dan kemudian kita dapat ilmu yang baru, kita itu menggabungkan duanya menjadi knowledge yang baru. Dan kemudian kita nambah lagi dengan knowledge yang lain, digabung lagi menjadi satu yang baru. Jadi logik itu di antara dua, ada ilmu dan juga ada mutafakirah. Itu logik. Ya, jadi logik di akalnya benar, logik itu di akal nggak ada bedanya, nggak ada perbezaan juga sebenarnya. Cuma akal yang dimaksudkan dalam Geoff Ihsan ini ada satu komponen lagi yang nggak ada dalam falsafat Greek atau falsafat Roman itu ya, falsafat Yunani, yaitu tentang arif. Transcendence ada, tapi beda transcendence-nya pada falsafah Greek Yunani itu kalau dibanding dengan
yang Islam gitu ya. Pak, boleh konfirmasi lagi, Pak. Itu berarti kalau yang membedakan dengan eh, pemikiran Barat itu di ruhnya ya? Kalau di Barat itu ruh nggak ada ya, Pak? Iya, di Barat itu ruhnya nggak ada, tapi rohaninya ada. Jadi rohani itu dipanggil spiritual, itu pengalaman, pengalaman yang bukan dari panca indera itu dipanggil pengalaman spiritual. Jadi kalau orang-orang yang Barat itu kalau ke Bali, jadi dia itu pergi mandi apa itu mandi yang di Temple Bali itu ya, mandi bagi mereka itu spiritual karena nggak ada logiknya mandi di situ. Kan, jadi apa yang bukan logik itu spiritual bagi Barat, karena dia tuh nggak tahu yang logiknya nggak cukup, pasti ada yang lain. Tapi semua yang lain itu dipanggil sebagai spiritual, artinya yang jadi nggak bisa ditanggapi oleh panca indera dipanggil sebagai spiritual. Tapi spiritual pada pada pandangan Islam itu lain. Spiritual yang dipanggil itu adalah ruh, itu ada unsur akal dan kolbu. Maka logik itu juga spiritual dalam Islam. Ya, logik belajar ada spiritual. Jadi karena itu menuntut ilmu adalah ibadah. Karena apa? Karena itu kan rohani. Menuntut ilmu adalah satu pengalaman rohani. Jadi karena itu ada dalam Islam kita itu bisa dapat pahala yang sangat banyak sekiranya kita belajar. Walaupun yang belajar itu kayak ilmu agama, ilmu lain, tapi itu masih pengalaman rohani karena pelajaran itu adalah aktivitas yang ada di ruh. Karena kita itu sudah menyatakan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kita ruh kita itu satu kekuatan untuk belajar. Pak, satu lagi, Pak. Eh, Yes. berarti itu memori kayak akal, logika, dan sebagainya itu juga tersimpannya di ruh ya kalau dari perspektif Islam ya? Ya, kalau memori dia seperti ini. Kalau di dalam ini kita nggak betul-betul bedakan ini ruh yang jasad atau di ruh ya. Karena dua-duanya itu terkait. Contohnya kalau memori ya betul di ruh. Tetapi ada impaknya di otak. Maksudnya ada neuron-neuron yang tercipta di otak juga. Ya, jadi kalau otaknya itu dikeluarkan, ya memorinya walaupun rohnya itu masuk ke tempat lain ya masih memorinya bukan semuanya ada karena yang fisikal itu nggak ada. Jadi kalau ruhnya keluar kalau kita memberikan satu bayangan ya, ruhnya saya itu masuk ke dalam ke badannya Tiara contoh. Jadi jadi Tiara itu punya ilmu nanti, punya ilmu jin of insan. Kenapa? Karena adanya ruh saya dalam itu, ada saya punya knowledge dalam Tiara. Tetapi saya nggak bisa keluarkan. Karena apa? Karena ruhnya itu nggak terkoneksi sama otaknya Tiara, karena otak Tiara itu berbeda dengan apa yang sudah muscle-muscle-nya itu belum ada itu ya. Wire-nya berbeda, litarnya itu berbeda. Ya, jadi sebetulnya memori itu ada gabungan, ada unsur jasad, ada juga unsur akal. Ada unsur ruhnya. Ya, tapi knowledge itu pasti di ruh. Cuma memori itu ada di dua-duanya. Jadi kalau kita itu walaupun ruh kita sempurna, tapi kalau sebagian daripada otak kita yang menyimpan memori itu dikeluarkan, dibedah, ya kita hilang memorinya, nggak bisa keluar lagi. Terima kasih, Pak. Yang lain dulu. Oke, baik. Terima kasih pertanyaan-pertanyaannya. Teman-teman yang lain, ada yang mau bertanya atau konfirmasi? Aku mau tanya ke Alfat. Hai, silakan Kak Tiara. Eh, nggak tahu Pak, tapi ini sebelumnya nggak tahu ya. Maksudnya ini masih sinkron sama yang kita bahas apa enggak? Cuman ini pertanyaan sebenarnya datang dari anak aku. Anak aku ya biasa kan Pak, sebelum tidur kan suka ngobrol gitu sama anak. eh Ya kadang tiba-tiba kan random kan anak-anak kecil gitu kan 5 tahun setengah gitu kan masih pengen taunya tuh luar biasa ya Pak kayak gitu dan aku ilmunya minim banget jadi tiba-tiba tanya Mah Allah tuh kayak apa sih Mah kayak gitu jadi aku nggak bisa jawab gitu loh Pak ya Allah tuh ada di hati kita loh dek gitu kan terus berarti Allah tuh kecil ya Mah kayak gitu kan pertanyaan polos anak-anak ya Pak terus habis itu ya enggak gitu deh. Allah tuh bisa lihat kamu lagi ngapain. Pokoknya kamu mau sembunyi di mana pun bisa lihat, kamu di mana-mana pun Allah tuh bisa lihat. Berarti terus dijawab lagi, berarti Allah itu banyak ya, Ma. Terus
Aku sampai bingung Pak mau jawabnya itu gimana. Takutnya kan salah ya, salah jawab nanti imajinasinya dia itu presentasinya dihadirkan dia Allah maksudnya tuh dalam akal apa pikirannya dia dalam imajinasinya kan takutnya kan jadi salah ya kayak gitu. Jadi duh mama nggak bisa jawab gitu kan. Aku jawab ya sejujurnya aku nggak bisa jawab. Jadi dia tuh masih desak Allah tuh kayak apa sih ma kayak gitu. Jadi ya besok deh mama belajar dulu ya sama Pak Guru nanti mama kasih tahu jawabannya kalau mama sudah tahu gitu. Jadi gimana Pak caranya Kak? Maksudnya ketika ada anak-anak yang masih kecil gitu loh bertanya tentang Allah dalam arti kayak wujudnya gitu loh. Gimana caranya kita menjelaskannya gitu loh. Oke. Sedangkan ini kan goib ya, Hmm. maksudnya tidak bisa gimana kayak nggak bisa kita gambarkan seperti apa gitu loh Pak. Cara menjelaskannya tuh seperti apa gitu. Hmm. Saya takutnya nanti saya salah jawab ya Ya. melenceng pula kan kayak gitu. Itu kan bahaya gitu loh. Ya. Itu Pak, terima kasih. Ya. Jadi ada guide-nya dalam Al-Quran itu ya. Jadi pokoknya uh, soal hmm, apakah anak-anak itu bisa kalau adakah kalau anak-anak itu membayangkan atau kita sendiri membayangkan Allah itu dosa? Ya. Allah ada sebut dalam satu hadis qudsi itu Inda zoni abdi. Aku itu adalah pada sangkaan hambaku. Tapi ada syarat. Syaratnya ketika kita membicarakan tentang Allah, kul huwallahu ahad. Jadi itu yang pertama sekali kita kalau mau menggambarkan Allah, Allah tu seperti apa? Allah tu satu. Ya, bukan satu nombor ya, satu yang unik ya, dipanggil unique one ya. Dia karena nggak ada sama dia itu tunggal. Ya, Allah itu tunggal. eh Kul huwallahu ahad, Allahus samad. Jadi ketika Allah itu tunggal, jadi nggak ada apa-apapun daripada Allah itu bisa dikeluarkan, diberi kepada yang lain, nggak bisa sehingga Allah itu tumbuh. Ada Allah lain daripada dirinya itu nggak bisa. Kenapa harus ada penjelasan seperti itu? Karena kalau di dalam cerita-cerita banyak, kalau dalam mitos Greek atau apa kan ada Tuhan manusia itu ya, ada bisa Tuhan itu berkahwin dengan manusia jadi ada anaknya separuh Tuhan demigod atau apa ya nggak ada seperti itu ya Allah itu tunggal nggak ada yang sama yang nggak bisa dipisah-pisahkan Allahus samad lam yalid walam yulad dia Allah itu nggak punya ibu nggak punya ayah Allah itu nggak punya anak habis Allah itu seperti apa? Lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu nggak ada yang sama sepertinya. Jadi karena Allah itu nggak ada yang sama sepertinya, kita nggak bisa membayangkan dia. Kita hanya membayangkan sesuatu yang sama. Contohnya, ketika kita itu lihat satu orang yang tinggi, kita itu kata orang itu tinggi kenapa? Kenapa? Karena kita bisa melihat sesuatu yang tinggi. Contoh kita melihat satu tiang yang tinggi. Karena orang itu serupa seperti tiang tingginya. Jadi kita, wah orang itu tinggi seperti tiang. Ya, kalau kita berada dalam satu bilik, satu kamar yang semuanya orang sama tinggi, semuanya tinggi, tapi semua sama tinggi. Apakah kita bisa tahu tinggi itu apa? Nah, itu nggak bisa tahu kan? Jadi karena kita itu nggak bisa tahu karena kita itu tahu kalau kita pernah lihat dan Allah tuh lam yakul lahu kufuwan ahad, dia nggak ada apa-apa pun yang sama dengannya. Nah, jadi harusnya bagaimana kita kata wah harusnya kita itu harus pikirkan sifat Allah. Allah itu Maha Penyayang. Jadi rupanya bagaimana itu terpulang kepada sangkaan kamu. Kamu bisa nyangka apapun yang baik-baik tentang Allah itu. Tapi kamu harus tahu yang Allah itu tidak seperti yang apa yang kamu sangkakan. Jadi karena itu kita bertasbih. Subhanallah, amma yasifu apa maha suci Allah daripada apa yang disifatkan. Karena kita itu pasti akan ada sesuatu pandangan kita, bayangan kita. Walaupun kita sudah dewasa, kita masih membayangkan Allah itu seperti apa. Nggak ada salahnya kita membayangkan, tetapi kita harus mensucikan. Artinya adanya komponen tanzih dan tasbih. Ya, tasbih itu adalah kita perumpamaan. Ya Allah itu Maha Penyayang. Kalau ibu ini yang menyayangi kamu, Allah itu menyayangi kamu seperti ibu, tapi dia lebih lagi sayangnya, berganda-ganda sayangnya. Jadi kalau kamu lihat orang itu baik, ya Allah itu baik seperti itu, tapi lebih-lebih lagi baiknya. Itu adalah tasbih. Tasbih untuk kita itu bisa meletakkan sangkaan kepada anak-anak ini tentang Allah. Seperti mana dalam hadis itu, anak indah zoni abdi. Aku ada seperti sangkaan hambaku, tapi harus ada disclaimernya lam yakul lahu kufuwan. Tapi apa-apa pun yang kita kebayang tentang Allah, Allah itu tidak seperti itu. Allah itu suci daripada apa yang kita bayangkan. Dia nggak sama langsung dengan apa yang kita bayangkan. Tapi kita bisa bayangkan kerana kita mau dekat dengan Allah. Nah, seperti itu ya. Jadi
Jadi ketika itu itu yang kita sampaikan ya, sifat-sifat Allah itu. Ya Allah itu penyayang, Allah itu maha baik, Allah itu yang berikan kita rezeki. Ya, tapi kita nggak bisa lihat dia. Jadi dia itu menyampaikan rezeki daripada orang-orang yang datang kepada kita. Ya, jadi kita tuh ceritakan tentang sifat-sifatnya bukan zatnya. Ya, tapi setelah dia dewasa langsung kita pergi kepada hadis Nabi yang lain, yaitu uh, disebut apa, jangan kamu bertafakur tentang zat Allah, tapi tafakurlah tentang sifat Allah dan nama-nama Allah. Jadi kita fokus membawa dia apanya tumpuannya itu kepada memahami makna nama-nama Allah dan juga sifat-sifat Allah dengan melalui proses tasbih, menyamakan, kemudian tanzih. Tanzih itu kita membedakan. Jadi proses kita mengenal Allah itu ada tasbih, tanzih. Menyamakan Allah itu maha penyayang tapi nggak sama sayangnya. Jauh lebih daripada kita. Allah itu bisa melihat seperti kamu bisa lihat, tapi Allah itu bisa melihat semuanya. Kamu hanya dapat lihat terbatas, tapi Allah itu nggak ada batas, yang itu bisa lihat semuanya. Kayak yang daripada yang tersembunyi, yang ada, yang besar, yang kecil, semua Allah bisa lihat. Nah, itu adalah proses tanzih. Ya, tanzih itu membedakan, tasbih itu menyamakan. Jadi gunakan argumen seperti itu, tasbih dan tanzih, tasbih dan tanzih. Oh, berarti boleh ya Pak misalnya mengenalkannya tentang sifat-sifatnya Allah gitu ya Pak. Ya, Dan bisa. maksudnya juga eh, kayak mengenalkan kayak 99 Asmaul Husna gitu kan juga ibaratnya kayak menerangkan tentang Allah juga kan Pak Ya. gitu. Itu boleh juga Ya, kan Pak? boleh. Tapi jangan 99 terus. Masih anak-anak kecil ya. Kita pilih Ya, 20 yang iya, senang lah. Ya. enggak 20 Pak. yang atau 10 yang senang. Ya, Yang oke. gampang. Ya. Makasih Pak. Nah, sama-sama. Terima kasih Kak Tiara atas pertanyaannya. Selanjutnya ini ke Kak Nurul atau Kak Aini. Oh, ini Kak Tiara ada, Kak Tiara lagi. Saya juga kebalik-balik Tiara sama Kak Fadila ini. Ada pertanyaan dari Kak Fadila, Pak. Eh, Pertanyaannya, jika akal memiliki batas, hanya mampu memahami yang fisik atau hal yang nampak, bagaimana manusia diwajibkan untuk beriman terhadap hal-hal yang di luar jangkauan logika, seperti sifat-sifat Allah, alam barzah, atau rincian hari kiamat? Dan bagaimana kita menahan atau membatasi imajinasi kita agar tidak terjerumus ke jalan yang kufur? Oke. Jadi sebetulnya em, kalau kita mau beriman dengan Allah, sebetulnya melalui logika. Kalau logika itu bisa menyebabkan kita beriman. Karena Allah itu kan logik semuanya. Tapi ketika kita sudah tahu satu yang logik, kemudian apa yang disampaikan oleh orang itu pasti betul. Jadi kalau di dalamnya di zaman sahabat itu orang-orang bukan beriman dengan Allah ya, orang itu beriman dengan Nabi dulu. Jadi setelah itu mereka karena mereka beriman dengan Nabi, maka apapun yang disampaikan oleh Nabi itu pasti benar. Karena apa? Karena Nabi itu benar. Jadi orang yang apa yang disampaikan itu pasti benar. Jadi sekarang ini kita bisa nanya diri kita sendiri, apakah yang bukti yang Nabi itu wujud, Nabi Muhammad wujud, dan dia itu berkata benar? Apa buktinya? Siapa yang bisa pikirkan secara Karena logika? Nabi Muhammad tidak pernah berbohong, Pak. Jadi tidak mungkin bohong soal akhirat juga, Pak. Ya apa buktinya? Kita nggak pernah jumpanya, nggak pernah Ada, lihat Oh iya. jasadnya juga. hadis beliau, sunnah beliau. Itu kata-katanya manusia itu disampaikan ke kita, betul atau enggak? Kalau mungkin itu hanya rekaan. Ada Al-Quran nggak sih Pak? Ada Al-Quran, ya buktinya. Ada ayatnya yang banyak, maksudnya banyak banyak tentang Allah menciptakan Nabi Muhammad di situ. Alam ya, Muhammad beberapa nggak sih yang kayak gitu Pak? Ya, itu mungkin ditulis oleh orang yang mau kita percaya Nabi Muhammad itu wujud dan ternyata Allah itu juga nggak ada. Quran itu mungkin rekaan ya. Ada hadis, Pak, yang pakai sanad, Pak. Sanadnya dijaga dari sampai ke Nabi Muhammad, Pak. Tapi kan dalam hadis yang ada sanad itu juga di batas-batas juga ada yang setuju aja nggak setuju. Ada yang kata sahih, ada yang kata nggak sahih. Kalau yang Muslim kata sahih, yang Bukhari juga nggak kata sahih. Jadi kok bisa kita percaya semua itu? Imajinasi, Pak. Wih, imajinasi itu lagi. Mungkin Nabi Muhammad itu mungkin ular. Dari jejak peninggalannya, Pak. Apa?
Apa yang ditinggalkan Nabi yang kita bisa dapat hingga sekarang yang kita bisa beriman dengan Nabi? Sejarah, cerita. Ya cerita kan diceritakan sama orang, jadi mungkin orang itu tipu dan penipuan itu disampaikan kepada kita. Karena Al-Quran jaga Allah langsung, Pak. Itu tahunya dari mana? Aduh, Ini dijawab oleh ini Nurul nih, Nurul Waliyah ini. Karena Alah masa ini, Pak. Pak. Kalau jasad kami Pak di Nabi mah nggak tahu deh. Aku nggak kebayang jawabannya pasar kayak apa. Ya pernah dikorek jasadnya masih ada atau itu hanya kata-kata orang makamnya di situ. Ya benar sih Pak. Ini dari saya pikir ini nggak ada jawabannya. Tapi ya udah out of my mind. Ya, bisa harus difikirkan ini logika ini ya. Kalau kita nggak bisa selesaikan ini, ya iman kita itu seperti apa sebetulnya? Ini dipanggil sebagai ilmu yakin ya. Yang pertama dalam iman itu dipanggil ilmu yakin. Ilmu daripada ilmu itu sehingga kita meyakini. Tapi orang yang ilmu yakin itu masih bisa goyah seperti yang hari ini. Kan goyah semuanya kan. Karena ilmunya itu disangkanya ilmu yakin tapi bukan. Bisa dimasukkan lagi kepada uh, ainul yakin ya. Kemudian bisa lagi naik ke hakul yakin ya. Jadi peringkat yakin itu juga ada 3 prosesnya. Jadi kita tuh daripada ilmu yakin yang bisa kita usahakan daripada yang lain itu nggak bisa. Oke, jadi bagaimana? Karena Nabi Muhammad kekasih Allah. Iya, itu kan itu yang dikata sama orang. Wah, jangan mati ya. Nanti mati kafir nih. Pak, cinta itu buta. Pokoknya kalau udah sama Nabi Muhammad, ya udahlah sama Nabi Muhammad saja ngikut kemana aja, Pak. Udah, Pak. Ya, karena Aja, tiba-tiba terasa cinta dengan Nabi ya, itu ya. Pak. Udah, Pak. Karena kita punya akal sih, Pak. Jadi kita meyakini aku lihat itu, Pak. Ya, semua orang ada akal, orang Israel juga ada akal, tapi dia nggak meyakini. Sebetulnya orang Yahudi di zaman itu meyakini Muhammad itu Nabi, tapi dia nggak mau menerima. Hmm. Wah, ini soalannya malam ini tentang akal kan, jadi harus 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 ada latihan akal. Semuanya bisa dijelaskan dengan akal nggak sih, Pak? Kayak ada wahyu, Pak. Iya, tapi apa buktinya wahyu yang disampaikan itu benar-benar wahyu? Atau itu bukan hanya mungkin ditulis oleh siapa-siapa yang handal gitu ya. Bentar, Pak. Saya tanya AI, Pak. Nanti AI yang beriman nanti. Oke lah, diberi clue mau clue. Tapi nggak ada punya lagi hari ini, cuma mau dikasih clue aja. Nanti bisa dicari ya. Boleh, Pak. Boleh, Pak. Clue. Yang paling ada, yang paling terbukti ya, yang masih ada kesannya, bukti fisikanya secara arkeologi yang ditinggalkan oleh eh, Nabi SAW itu hanya satu, yaitu Al-Quran. Ya, itu ada dalam fisikalnya dan juga ada di dalam apa di dalam ingatannya manusia karena Allah terlampau ramai sekali. Nggak ada siapa-siapa yang bisa mengatakan Al-Quran itu rekaan. Karena apa? Karena memang ada buktinya jelas Al-Quran itu. Jadi Al-Quran itu adalah bukti wujudnya Nabi. Tapi syaratnya, ya betul, Al-Quran itu kita harus lihat apakah benar Al-Quran itu memang wahyu daripada Tuhan. Artinya, apakah Al-Quran itu nggak bisa ditulis oleh manusia? Ya, jadi itu yang persoalannya. Kalau kita itu bisa mendapat satu konklusi yang Al-Quran itu mustahil diciptakan manusia, jadi itu pastinya datang daripada yang bukan manusia. Itu pasti yang datang daripada sesuatu yang lebih hebat, ya, yang bisa
itulah kita orang itu harus ada ilmu yakin yang mengatakan Al-Quran itu betul. Kita jangan hanya percaya sama orang atau jangan ditanya sama AI. Kita bisa belajar sama orang. Ya, apakah bukti Al-Quran itu betul? Kita bisa baca argumen-argumen daripada orang. Pokoknya kita sendiri, apakah kita percaya Al-Quran itu betul dan enggak yang mustahil dilakukan oleh manusia. Nah, ketika itu sudah terjadi, barulah mendapat ilmu yakin yang Al-Quran itu benar, yang menyampaikannya itu pasti benar, apa yang disampaikan juga pasti benar. Jika itulah, barulah kita bisa benar-benar meyakini tentang perkara-perkara gaib. Jadi, Oke, baik. ya, jadi homework ya, nanti di seminggu ini cari apakah Al-Quran itu benar. Sudah, Pak. Kita lanjut lagi ke teman-teman. Ini waktunya udah masih 5 menit lagi, masih 5 menit lagi. Silakan teman-teman yang lain yang mau bertanya. Mungkin Eh, bukan tanya, lebih kalau 5 menit itu bisa kita seorang-seorang untuk refleksi hari ini apa yang bisa difahami. Karena ini jadi penilaian juga karena topik hari ini berat. Oke, baik teman-teman. Kita nggak ada pertanyaan lagi. Sudah refleksinya teman-teman apa yang bisa yang dapat direfleksikan dari materi kita hari ini. Silakan, waktu sebentar lagi. Siapa duluan? Dari aku. Yang lain dulu lah. Ini pasti takut jadi kafir semuanya ini ya. Ya mungkin dari aku sebenarnya masih mencerna Pak Asraf terkait dengan ini semua. Kayak apa ini gitu, 8 tadi gitu. Tapi mungkin di antara semuanya tadi yang aku sangat menangkap itu adalah imagination, cognition, dan thinking itu cukup untuk manusia dalam menjalani kehidupannya, dan recognition itu adalah sesuatu yang lebih beyond gitu untuk mengenal Allah gitu. Dan tadi mungkin yang cukup mind blowing buat aku sendiri adalah ternyata akal itu bukan di otak gitu. Kenapa selama ini aku membayangkan akal itu ada di otak gitu, dan kolbu itu ada di hati gitu. Itu sih gitu. Dan ternyata memang akal dan kolbu itu bagian dari ruh gitu. Dan itu yang kemudian dititipkan Allah kepada manusia, ada akal dan ruhnya gitu. Dan ternyata setiap tadi itu kayak makhluk hidup yang ada di bumi ada ruhnya, tapi memang tadi punya sesuatu yang naluri yang apa tadi naluri berbeda atau apa gitu, yang kayak eh, tumbuhan itu dengan metal metamorfosis. Kok metamorfosis? Apa Apa itu? ruhul hayat. Fotosintesis. Iya, itu. Ruhul hayat ya, energi yang menghidupkan nyawa ya. Ya, itu. Nah, Silahkan yang lain. Kayak bercepat tunjuk aja deh Kak Dewi kayaknya ya. Ya, tunjuk. Ya udah Bu, saya Bu. Baik Maaf Kak dan Nurul. ya nggak apa-apa deh. Saya nggak off cam ya Pak ya. Saya nih apa namanya sebenarnya udah tahu sih spirit apa namanya ruh ada akal dan kolbu. Terus tapi setelah mendapat penjelasan malam ini tuh, oh ini nih koneksinya tuh dapet gitu loh Pak. Kalau kayak di kimia tuh namanya jembatan garam lah. Kalau ada ada dua larutan gitu. Saya dapat oh ini nih koneksinya nih gitu. Yang kemarin mungkin sempat missing atau saya nyari juga gitu. Gimana sih cara cara menyatukannya ini nih gitu. Dua dua hal ini gitu. Terus banyak hal-hal apa namanya ya tadi ya membedakan imajinasi dengan hafalan. Jadi lebih lebih kompleks sih jadinya. Oh ternyata cara apa namanya untuk mencapai sesuatu yang arif. Sebenarnya dari kecil tuh Pak saya punya cita-cita nih ingin jadi seorang yang arif. Saya dulu tuh arif tuh taunya bijaksana aja.
Pokoknya namanya orang bijaksana itu tidak akan selalu melihat yang salah itu salah gitu kan. Itu lebih dari adil lah menurut saya itu kalau bijaksana itu kan. Pokoknya bisa eh, jadi orang yang baik lah itu. Ya, jadi saya lebih, oh ternyata untuk jadi seorang yang bijaksana tuh oh, so complicated gitu. Sangat kompleks gitu untuk mencapai ke tingkatan Arif ini. Tapi semoga ya Pak ya. Karena memang saya ikut Johnny of Insan juga ternyata oh jalan menuju sana itu memang jalan yang memang harus kita tempuh gitu selama apa namanya selama kita hidup sampai sampai akhir gitu. Itu sih Pak, saya akan sampai akhir lah ini. Pengen tahu nih Arif itu seperti apa sih tingkatannya seperti apa gitu yang tadi Dabaro aja wow luar biasa gitu ya itu untuk mencapai ke situ tuh harus seperti apa gitu. Itulah Pak. Next lagi lah. Itu jadi pikiran berat sih buat saya. Terima kasih banyak Pak untuk bebannya. Sama. Nurul, silakan tunjuk siapa Kak Nurul. Siapa ya? Mungkin Desi tuh udah siap. Silakan Oh, Kak Desi. saya mau tebak pasti nunjuk nih. Oke. Kalau dari saya, Pak, pertama memang dari awal juga yang dipelajari di Journey of Insan itu banyak banget yang berbeda dari yang saya dapatkan selama ini gitu ya. Karena saya lebih ke sekular belajarnya. Termasuk yang ini gitu, kayak shocking banget. Kita kan belajar juga apa namanya anatomi otak gitu kan. Terus short term memory, long term memory gitu. Dan itu semuanya kan perspektif barat. Terus sama kayak apa namanya kayak mental health yang ada di psikologi juga itu kayak aduh ini kayak dapat jackpot nih saya lagi belajar psikologi terus dapat kelas ini jadi kayak dapat combo maut gitu dari dapat banyak perspektif yang itu memperkaya sekaligus kayak namanya oke, back on track the right way gitu lah Pak gitu. Nah terus tadi di conclusion yang terakhir itu ada sebenarnya yang saya titik garis bawahi, cuman belum sempat nanya. Jadi itu kan ada di akhir sesi tadi entah apa namanya yang kita tuh akhirnya di Al-Arif itu bisa membedakan salah dan benar gitu. Nah sekarang ketika apa namanya kita Lebaran itu di momen refleksi saya di Lebaran di apa Ramadan itu justru kok saya merasa kesulitan sekali membedakan yang salah dan benar itu menjadi refleksi saya selama Ramadan gitu. Padahal udah tahu itu salah, tapi kayak masih asik aja ngelakuin kesalahan itu gitu, Pak. Terus saya ngerasa yang di kelas-kelas sebelumnya kan banyak Bapak mention tentang penghalang untuk mendekat ke Allah gitu. Nah, sekarang saya sedang merasakan penghalang-penghalang itu sekali, Pak. Ditambah dengan akal yang belum berfungsi dengan baik. Wow, relate banget. Gitu, Pak. Semoga nanti di finalnya bisa membedakan yang baik dan yang benar. Thank you. Kak Siti deh. Next. Silakan Kak Siti. Aini ya berarti, Aini. Silakan Aini. Iya, Pak Asraf, jujur malam ini saya belum dapat insight-nya karena tadi masuknya telat, terus nggak fokus juga. Jadi eh, nanti besok deh mau aku lihat recordingnya lagi. Thank you. Terima kasih Kak Aini. Kak Aini boleh nunjuk siapa? Kak Fadila ya, yang belum ya? Kayaknya ya. Ya boleh Kak Fadila. Ke Altaf dulu aja Ki. Aku. Ya, oke. Aku aja deh kalau gitu. Oke, oke. Ya, sebenarnya aku masih menderita sih ini Kak. Soalnya dari tadi jaringanku tuh ngelek-ngelek. Udah gantungin plastik, sekarang udah tuh nyantolin di ventilasi udara rumah tuh. Jadi jadi effort banget. Yang penting zoomnya keluar masuk. Udahlah terserah. Besok aja saya lihat kembali recordingnya. Dan saya menggarisbawahi pertemuan kita malam ini yang cukup jelas saya tangkap itu di thinking sebenarnya. Dan itu yang memicu saya itu yang memicu saya bertanya gitu. Jangan sampai pemikiran atau imajinasi kita itu
melampaui batas gitu. Akhirnya kita terjerumus ke jadi sesat gitu Kak. Dan ternyata Pak Asraf memberikan pertanyaan yang eh, langsung logika saya tidak nyampe. Itu yang membuat penasaran. Udah selesai Kak Tiara? Tadi hilang suaranya. Apa nge-lag lagi kayaknya nih Pak ya? Iya. Eh, Kak Fadila mungkin ditulis aja kali ya. Kak Fadila kita tinggalkan dulu, lanjut ke Kak Tiara lah ya. Lanjut ke Kak Tiara. Maaf ya Pak, malam ini berat banget loh Pak. Aduh, apa ya Pak? Kayaknya besok deh Pak, tak ulangin dulu lah Pak videonya ini. Asli, berat kali loh Pak. Maaf ya Pak. Ya, bisa diulang-ulang videonya. Oke, baik ya Kak Tiara, terima kasih. Nanti diulang lagi videonya, Kak Aini juga, atau dan Kak Fadila juga nanti bisa ditanyakan apa yang bisa ditanyakan. Kalau saya, jujur ini berat, tapi yang paling menarik buat saya materi sekarang Pak. Walaupun saya masih apa ngambang, nggak ngambang sih Pak. Ada dikit comot-comot gitu Pak, dikit sedikit. Eh, Banyak yang poin saya dapat sih satu ya 3 tahun ke belakang saya bekerja dan itu saya mengandalkan diri sendiri. Bapak bilang juga kan di sini gitu kan ketika kita hanya mengandalkan akal dan tidak ada Allah di situ gitu kita kan nggak akan sampai puncaknya gitu kan ya. Nah itu saya ngerasa banget sih ketika saya dulu di sana dulu di pekerjaan itu gitu kan saya sendiri dan itu sangat merasa sangat lelah batin gitu Pak. Karena saya mengandalkan diri sendiri. Tapi sekarang banyak belajar dan saya sangat diajarkan sekali sama Allah menurut saya Pak ya gitu. Dalam situasi ini dan saya merasa bahwa memang harus ada Allah di kehidupan kita. Kalau enggak, ya kita akan kelelahan untuk menghadapi hari demi hari kayak gitu Pak. Terus apa ya? Sama ini Pak, 3 hal yang tadi ada insight, desain sama eksekutif itu. Saya kan termasuk orang yang perfeksionis dan selalu memaksakan diri dalam sesuatu hal gitu Pak. Ya pokoknya harus bisa semuanya gitu. Tapi dan juga khawatir dengan pandangan orang lain saya nggak bisa gitu kan, saya nggak mampu gitu. Tapi sekarang dengan hal ini saya jadi oh ya harus harus bisa memahami di hal ini gitu dan kita ya kayak Bapak bilang tadi kita memiliki semuanya ini eksekutif desain dan insight tapi eh, kita nggak akan bisa menguasai ketiga-tiganya paling cuma 2 ya maksimal gitu kan makanya perlu ada kolaborasi dengan tim lain gitu kan dan saya kayaknya termasuk orang yang insight Pak banyak ide gitu Pak terus eksekusi ada habis itu nggak bisa selesai ya benar sih Pak banyak banget cabang pemikirannya gitu. Terus apa sih namanya dengan akal ini saya jadi ngerasa ya lebih bangga lagi dengan Islam gitu Pak ya karena nggak hanya akal yang yang diajarkan sama Allah gitu, tapi juga kerohaninya gitu loh Pak. Gimana ya? Intinya tuh jadi sempurna gitu Pak dengan akal dan rohaninya itu. Dan menurut saya sih dengan semakin belajar dengan kondisi saya juga gitu Pak. Emang kita itu yang dibutuhkan untuk apa? Untuk sampai ke diri sendiri itu sama untuk menjadi tenang ke diri sendiri gitu Pak. Itu sih yang saya rasakan Pak gitu. Kayaknya relate, tapi saya belum bisa mengungkapkan lebih, tapi ya seperti itu tadi Pak. Terima kasih. Sama ya.
Kayaknya udah selesai Pak ya, saya yang terakhir nih. Oh, cuma itu ya, Baik. Kak Dewi itu ada satu follow up question ya. Mungkin bisa di disimpan dulu ya. Karena kita ada sesi Q&A juga kan dalam lagi 2 minggu itu ya. Iya ada Pak. Itu bisa. Tapi homeworknya jangan lupa ya, homeworknya minggu depan. Homework, ya Allah. Oke, oke, baik. Ya, teman-teman, jangan lupa ya, kita ada PR oleh Bapak Ashraf tentang kebenaran Al-Quran itu benar apa tidak, tapi kita juga harus tahu argumennya. Kayak gitu, Pak ya? Iya betul, harus tahu argumennya. Sampai meyakini, argumennya itu harus diri sendiri itu meyakini. Oh, oke. Jangan lupa ya, teman-teman, dicatat itu PR-nya. Besok kita akan ditanya Bapak Ashraf ini seminggu lagi. Oke, sudah selesai juga kelas kita hari ini. Pembahasan dari akal dan berat dan luar biasa juga. Teman-teman, mari kita mencerna. Mengulang lagi video kita hari ini dan insya Allah ada banyak pertanyaan dan bisa kita tanyakan kembali di grup atau besok. Baik teman-teman, ini juga sudah lewat ya waktunya. Terima kasih Pak Ashraf, semoga cepat sembuh ya Pak kakinya dan teman-teman selamat beristirahat. Saya tutup ya. Ini kelas kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.